ruang lelang langsung hening. Semua orang, baik pedagang jamu, wartawan, atau orang Korea seperti Song Dong-jun, menatap layar televisi dengan mata terbelalak tanpa mengeluarkan suara. Suasananya sunyi sekali. Suasananya tampak membeku. Bahkan Fang Yi dan Wen Hua, yang telah melihat video itu sebelumnya, masih terkejut dan patah hati ketika melihatnya lagi. Melihat penawaran yang menggila tadi hanya menambah penderitaan mereka. Setelah sekian lama, seseorang akhirnya tersadar dari keterkejutannya dan berseru tak percaya. Aku tak percaya mataku. Dia benar-benar memberi makan ginseng liar ini, yang memiliki kelima khasiat utamanya, kepada babi. Raungan itu membangkitkan massa yang putus asa, dan mereka semua berseru kaget. Seseorang katakan padaku, apakah aku bermimpi? Aku benar-benar melihatnya memberi makan ginseng liar senilai jutaan dolar kepada babi. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Benar-benar absurd. Boros banget. Dia kasih makan babi ginseng liar senilai jutaan. Gak bisa boros-boros amat. Tiba-tiba aku sadar bahwa aku sebenarnya menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada seekor babi. Halusinasi. Ini pasti halusinasi. Bahkan Song Dong-jun pun tak kuasa menahan diri untuk membentak Zhao Chen. Bisa-bisanya kau memberi ginseng liar itu pada babi? Kau tahu betapa borosnya itu? Zhao Chen mengangkat bahu dan berkata dengan acuh tak acuh, membuang-buang apa? Kurasa tidak. Aku punya banyak ginseng berkualitas seperti ini di kebun tanaman obatku. Membiarkan anak-anak babi memakannya juga bukan masalah besar. Mendengar ini, semua orang yang hadir ingin bergegas dan memukul Zhao Chen. Itu bukan masalah besar? Gila, sombong sekali ucapanmu itu. Tahukah Anda bahwa ginseng dengan kualitas ini, meskipun tidak terjual seharga 10 juta, masih bisa mencapai 7 atau 8 juta? Ramuan obat yang mahal sekali. Dan kamu malah menggunakannya untuk memberi makan babi, dan kamu bahkan tidak peduli. Bukankah itu sangat boros? Berapa banyak uang yang harus kamu hilangkan? Tanpa mereka sadari, 2 ekor babi yang memakan ginseng itu bukanlah anak babi biasa. Mereka sungguh menakjubkan. Jangankan 1 ginseng liar, bahkan jika mereka melahap seluruh kebun ginseng, Zhao Chen tidak akan menghentikan mereka. Bukan hanya karena dangkang merupakan binatang dewa, tetapi juga karena semakin kuat dangkang, semakin melimpah pula yang dapat dibawanya. Wang Bin mendesah sambil tersenyum kecut. Bos Hao, Anda benar-benar terlalu keras kepala. Ia merasa menyesal dan sakit hati, tetapi tak ada yang bisa ia katakan. Karena benda itu milik Zhao Chen, orang-orang boleh menggunakannya sesuka hati, dan ia tak berhak mengkritik. Ia hanya bisa mendesah dan meratap. Orang-orang yang paling bahagia saat ini mungkin hanya beberapa reporter itu. Mula-mula muncul pertaruhan senilai 100 juta yuan, kemudian ginseng langka dan luar biasa yang memiliki kelima karakteristik tersebut, diikuti oleh munculnya basis budidaya tanaman obat dengan bahan obat berkualitas tinggi yang melimpah, dan kisah memberi makan babi dengan ginseng senilai puluhan juta yuan. Setiap peristiwa ini, jika dilihat satu persatu, akan menjadi berita besar yang menarik perhatian. Sekarang, semuanya disatukan oleh orang yang sama. Ini bukan lagi sekadar berita utama. Ini bisa menjadi subjek dari serangkaian artikel utama. Para reporter bersemangat, terus-menerus memotret Zhao Chen, sambil merencanakan untuk menemukannya atau penyelenggara lelang nanti untuk mendapatkan salinan videonya. Mereka yakin jika video itu diunggah daring, pasti akan menarik banyak penonton. Seorang reporter berusia 40-an dengan gembira berkata dalam hati, saya tidak pernah menyangka seseorang yang terpinggirkan seperti saya dari situs web lokal kecil akan memiliki kesempatan untuk melaporkan berita sebesar ini. Ini akan menjadi terobosan besar bagi saya. Promosi, kenaikan gaji, dan puncak hidup saya semuanya tergantung pada ini. Reporter magang muda di sebelahnya juga sangat gembira. Saya sangat beruntung. Saya menemukan berita sebesar ini. Saya mungkin akan mendapatkan posisi tetap. Zhao Chen mengabaikan para pedagang herbal yang menyesal dan para reporter yang bersemangat. Ia menatap Park Dong-jae dan bertanya, ada lagi yang ingin kau katakan? Ini, Park Dong-jae sebenarnya ingin berkata, kau berpura-pura begitu baik, apalagi yang bisa kukatakan? Apalagi yang bisa kukatakan? Tapi kata-katanya tercekat di tenggorokannya. Kalau dia bilang begitu, bukankah itu sama saja dengan mengaku kalah? Bukankah dia harus makan kotoran? Gila. Memikirkan bendera yang sebelumnya telah ia pasang untuk dirinya sendiri, Park Dong-jae merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Dia dipenuhi penyesalan. Kenapa aku harus berkata kasar pada anak ini? Seiki sudah menderita kerugian besar di tangannya. Kenapa aku tidak belajar dari kejadian ini dan pergi dan ditampar? Bukankah itu tindakan bodoh? Jika ada pil untuk menghilangkan penyesalan, Park Dong-jae pasti akan meminumnya tanpa ragu. Aku benar-benar tidak bisa membiarkan orang memakan kotoran. Kalau tidak, bagaimana aku bisa menjalani hidupku setelah ini? Pikiran bahwa kalau dia makan kotoran, dia pasti akan ditertawakan. Sekalipun orang tidak membicarakannya di depannya, mereka pasti akan menertawakannya di belakangnya. Kejadian ini pasti akan menjadi noda besar dalam hidupnya, dan dia tidak akan pernah bisa menghapusnya apapun yang terjadi. Kesampingkan semua hal lainnya,
Pertimbangkan saja ini jika dia terlibat pertengkaran dengan seseorang di kemudian hari. Tidak peduli seberapa menyinggung kata-katanya, orang tersebut hanya perlu menjawab dengan apakah kamu pernah makan kotoran? Untuk menjatuhkannya dan mengakhiri pertengkaran sepenuhnya. Kita benar-benar tidak bisa membiarkan itu terjadi. Sebelum Park Dong-jae sempat menemukan alasan untuk mundur, Fang Yi mendesak. Kenapa kau diam saja? Apa kau ketakutan setengah mati? Atau kau sedang memikirkan rasa kotoran apa yang ingin kau makan? Banyak orang di tempat kejadian merasa jijik mendengar ini, tetapi beberapa masih bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah kotoran punya rasa? Fang Yi menjawab dengan nada serius, tentu saja ada. Ada yang kering, ada yang tipis, ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang manusiawi, ada yang hewani, semua jenis situasinya berbeda. Jadi rasanya pasti akan berbeda juga. Semua orang sudah muak, bahkan Zhao Chen pun merasa jijik dan berkata sambil tersenyum kecut. Saudara Fang, apakah seleramu benar-benar harus seberat itu? Fang Yi terkekeh dan menjawab dengan suara rendah. Aku mengatakan itu dengan sengaja, untuk membuat orang-orang Korea yang tidak tahu malu ini merasa jijik. Tak perlu dikatakan lagi. Setelah mendengar kata-kata Fang Yi, raut wajah Park Dong-jeol yang tadinya tak senang berubah menjadi semakin muram, seperti jelaga dari dasar panci. Ia bahkan mulai menyesali mengapa ia pernah belajar bahasa Mandarin. Jika ia tidak bisa memahaminya, ia tidak akan merasa sebenci ini. Dan ia tidak perlu memutar otak memikirkan cara menjawab Zhao Chen dan Fang Yi. Siki yang berdiri di samping, diam-diam merasa bangga. Dia memang orang yang picik dan berpikiran sempit sejak awal. Dan setelah perselisihan dengan Park Dong-jeol, dia semakin ingin pihak lain menderita lebih banyak lagi. Semakin banyak penderitaan yang ditanggung Park Dong-jeol, semakin bersemangat dan bahagianya dia. Dia bahkan mendesak Zhao Chen dan Fang Yi atas nama mereka. Dengan mengatakan, Tuan Park, mereka bertanya kepada Anda, jadi jawablah dengan cepat. Jangan pura-pura tidak mengerti. Saya sangat mengerti bahasa Mandarin Anda. Sangat bagus. Park Dong-jae sangat marah dan ingin sekali menampar Siki. Para pedagang jamu di sekitarnya senang melihat mereka bertarung seperti anjing lagi. Dan mereka semua bersorak, mendesak Park Dong-jae untuk segera memenuhi apa yang telah dikatakannya sebelumnya. Park Dong-jeol tentu saja tidak bisa menolak, tetapi dia takut jika dia menolak secara langsung, para pedagang jamu akan menghentikannya pergi. Karena terburu-buru, ia mengarang alasan yang lemah satu video tidak membuktikan apapun. Lagi pula, kita tidak tahu di mana sebenarnya video ini direkam. Meskipun Bos Zhao dan temannya terus mengatakan video itu direkam di pangkalan penanaman obat herbal Tiongkok Wui, saya belum pernah ke sana dan tidak yakin kebenarannya. Saya akan menepati janji saya setelah saya pergi ke pangkalan penanaman obat herbal Tiongkok Wui dan memastikan bahwa memang di sanalah lokasi video itu. Kata-kata ini langsung mengundang cemoohan. Bahkan Park Dong-jae yang keras kepala pun tak tahan dan menarik Song Dong-jun pergi. Para pedagang jamu di sekitarnya segera berkumpul, menghalangi jalannya dan berteriak, "Kamu harus menepati janjimu." Benar sekali. Kamu harus menepati janjimu. Kalau kamu bilang mau makan kotoran, kamu harus makan kotoran hari ini. Beraninya kau menggunakan alasan yang begitu lemah? Apa kau pikir kami semua sebodoh dirimu? Jika kamu tidak makan apa-apa hari ini, kamu tidak akan pergi dari sini. Park Dong-jeol ketakutan, wajahnya memucat. Meski begitu, ia tetap menolak makan kotoran. Lagi pula, para reporter yang mereka sewa khusus berdiri di dekatnya. Jika mereka merekamnya makan kotoran dan memuatnya di koran atau televisi, atau jika para pedagang jamu ini merekamnya dan mengunggahnya ke internet, reputasinya akan hancur total. Dia berteriak, suaranya bergetar ketakutan, saya peringatkan kamu, jangan melakukan sesuatu yang gegabah, atau saya panggil polisi. Pada saat ini, Zhao Chen angkat bicara biarkan dia pergi. Wang Bin menambahkan, biarkan mereka pergi, jangan sampai mereka menimbulkan masalah. Baru setelah mereka berdua angkat bicara, para pedagang jamu itu dengan berat hati membiarkan Park Dong-jae dan kelompoknya pergi. Park Dong-jae menghela napas lega dan segera berjalan keluar dari kerumunan bersama Song Dong-jun dan yang lainnya. Tepat saat itu, ia tiba-tiba mendengar suara Zhao Chen datang dari belakang Tuan Park, ada pepatah Tiongkok kuno, surga memperhatikan perbuatan manusia. Beberapa hal, jika memang ditakdirkan untuk terjadi, pada akhirnya akan terjadi. Apa maksudmu? Park Dong-jae terkejut. Tepat saat ia teralihkan, kakinya tiba-tiba terpeleset, dan ia terlempar dan jatuh ke tanah. Dan di tanah di depannya, ada tumpukan kotoran anjing yang muncul entah dari mana. Astaga! Ekspresi Park Dong-jae berubah drastis. Ia mencoba membalikkan tubuhnya, tetapi ia sudah melayang di udara. Ia belum pernah berlatih bela diri dan bukan seorang kultivator. Jadi ia tidak mampu menyeimbangkan tubuhnya dalam situasi yang tak terkendali ini. Ia hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika tumpukan kotoran anjing di tanah semakin dekat dengannya. Tidak. Wah. Park Dong-jae menjerit ketakutan, dan seluruh wajahnya mendarat tepat di kotoran anjing, menciptakan momen kotoran berwajah anjing yang benar-benar spektakuler. Toi. Park Dong-jae bahkan tak repot-repot beranjak dari tanah.
Ia terus memuntahkan kotoran anjing yang dimakannya. Dan di saat yang sama, ia berbalik dan meraung kepada bawahannya yang tercengang, "Kalian semua berdiri di sana untuk apa? Cepat ambilkan aku air sekarang." Anak buahnya tersadar dari lamunan mereka. Salah satu dari mereka bergegas maju, mengambil tisu, dan, meskipun jijik, menyeka kotoran anjing dari wajahnya. Yang lain berlari cepat ke toko swalayan terdekat, membeli air minum kemasan, dan membantunya berkumur serta mencuci muka. Sementara orang-orang Korea sibuk, para pedagang jamu di sekitarnya dipenuhi dengan keterkejutan. Tatapan mereka beralih bolak-balik antara Park Dong-jae dan Jo-won. Melihat Park Dong-jeol, mereka bersorak gembira. Melihat Jo-won, mereka terkejut. Karena apa yang baru saja terjadi hanyalah kebetulan belaka. Zhao Cengang berkata bahwa beberapa hal memang pasti akan terjadi pada akhirnya. Dan kemudian Park Tong-jeng secara tak terduga tersandung dan jatuh, dan mulutnya kebetulan menggigit kotoran anjing. Benar-benar suatu kebetulan yang tidak dapat dipercaya. Apa yang sebenarnya terjadi barusan? Apakah itu hanya kebetulan? Atau apakah Bos Zhao punya kemampuan untuk meramal masa depan? Mungkinkah itu kutukan legendaris? Kalau tidak, bagaimana mungkin Park Dong-jae makan kotoran tepat setelah selesai bicara? Mengatakan dia akan memakan kotoran dan kemudian benar-benar memakannya itu benar-benar kutukan tingkat dewa. Setelah kejadian ini, aku rasa tidak akan ada yang berani menyinggung Bos Zhao, kan? Orang-orang saling berbincang. Tentu saja, kebanyakan dari mereka masih menganggap apa yang baru saja terjadi hanyalah kebetulan, dan komentar mereka kebanyakan hanya candaan. Tak seorang pun tahu bahwa insiden anjing memakan kotoran Park Dong-jae sebenarnya ada hubungannya dengan Jo-won. Ternyata ketika Zhao Chen melepaskan Park Dong-jae, dia diam-diam menggunakan teknik pengubah keberuntungan yang telah dipelajarinya sejak lama tetapi belum pernah digunakan. Kekuatan teknik ini adalah mengubah nasib seseorang, menjadi lebih baik atau lebih buruk, dan sejauh mana perubahannya bergantung sepenuhnya pada keputusan praktisi. Tentu saja, ketika Zhao Chen menggunakan mantra pengubah keberuntungannya, ia hanya bermaksud memperburuk nasib Park Dong-jae, berharap ia akan bernasib buruk. Nyatanya, Zhao Chen tidak menyangka Park Dong-jae benar-benar akan memakan kotoran. Hal ini memang cukup kebetulan. Fang Yi mendecakkan lidahnya karena terkejut dan menggoda. "Tuan Park, saya tarik kembali ucapan saya tadi. Anda benar-benar orang yang menepati janji, ya? Anda bilang mau makan kotoran, dan memang begitu. Oh, ngomong-ngomong, bagaimana rasa kotoran anjing ini?" Mendengar ini, Park Dong-jeol langsung teringat bau busuk dan rasa menjijikan kotoran anjing di mulutnya. Ia tak kuasa menahan diri dan muntah, menutupi salah satu bawahannya yang sedang menyeka wajahnya dengan air mineral. Bawahan itu berubah menjadi hijau karena malu. Merasa sangat frustrasi tetapi tidak berdaya. Park Dong-jae pun merasa bersalah dan berkata, "Maaf, aku tidak bisa menahan diri tadi. Saat kita kembali, aku akan memberimu angpau sebagai hadiah hiburan." Ekspresi bawahannya sedikit membaik. Setelah muntah, Park Dong-jae akhirnya merasa sedikit lebih baik. Ia berkumur dan mencuci muka dengan air mineral, lalu bersiap untuk pergi. "Tunggu." Wang Bin memanggil mereka. "Ada apa sekarang?" Park Dong-jae berbalik dan bertanya dengan wajah sedih. Setelah mengalami beberapa kekalahan besar, dia tidak berani lagi bersikap sombong, bahkan menjadi agak penakut dan pengecut, sangat kontras dengan sikap awalnya yang arogan dan suka mendominasi, yang membuatnya ingin menantang langit dan bumi. Pada saat ini, Park Dong-jeol merasa sangat sedih. Dia ingin sekali bertanya kepada Wang Bin dan Zhao Chen, "Kalian mau membiarkanku pergi atau tidak? Kalau tidak mau, bilang saja. Aku sudah tidak tahan lagi. Aku sudah makan kotoran, mau apa lagi?" Melihat penampilannya yang sedih dan ketakutan, tidak hanya Wang Bin, tetapi semua pedagang obat herbal yang hadir merasa lega dan puas. Wang Bin tidak mempersulitnya. Ia menunjuk tumpukan muntahan yang baru saja dimuntahkannya di tanah dan berkata, "Bersihkan kekacauan yang kau buat sebelum pergi. Kau benar-benar tidak punya sopan santun." Park Dong-jae sangat frustrasi. Ia selalu mengkritik orang lain karena kurang sopan. Ia tidak pernah menyangka akan dikritik seperti itu. Song Dong-jun mengangguk dan berkata, "Tuan Wang benar. Park Dong-jae, bawa anak buahmu dan bersihkan muntahanmu. Jangan mempermalukan kami orang Korea. Aku akan menunggumu di mobil di luar." Setelah berkata demikian, ia melangkah pergi meninggalkan Park Dong-jeol dan anak buahnya. Si-hiki juga pergi. Sebelum pergi, ia sengaja membuat Park Dong-jae jijik. "Park tua, kau bisa membersihkan sampah ini pelan-pelan. Aku tidak menemanimu. Ngomong-ngomong, bagaimana rasa kotoran anjing yang kau makan itu? Aku melihatmu menjilati bibirmu setelah memakannya. Apa kau menikmatinya? Keluar." Park Dong-jae mendesakkan kata itu sambil menggertakkan giginya. Yang diinginkannya hanyalah bergegas menghampiri dan menangkap Si-ki lalu memukulinya. Tetapi Si-ki jelas tahu bahwa dia akan membuat Park Dong-jae marah. Jadi setelah selesai berbicara, dia langsung lari sambil tertawa. Melihat kepergian Si-ki, Zhao Chen mencibir. Seperti yang diharapkan dari seorang bajingan, dia menyerangmu tanpa ragu. Setelah masalah terselesaikan,
Para pedagang jamu berbondong-bondong ke stan, ingin sekali bertemu Zhao Chen dan mengatur waktu untuk mengunjungi tempat budidaya jamunya. Jika tempat itu benar-benar seperti yang digambarkan dalam video, dipenuhi dengan jamu berkualitas tinggi, mereka pasti akan pergi dan membeli satu batch, apapun yang terjadi. Fang Yi memanfaatkan kesempatan itu untuk mempromosikan ramuan obat Zhao Chen selain ginseng liar yang memenangkan posisi teratas dalam daftar Raja Ginseng. Bos Zhao juga mengirimkan beberapa ramuan obat lainnya. Saya dapat bersaksi bahwa semua jenis ramuan obat lainnya juga merupakan ramuan berkualitas tinggi yang berusia sekitar 100 tahun. Setelah lelang resmi dimulai, semua orang dipersilakan untuk mengajukan penawaran. Zhao Chen bertukar beberapa kata sopan dengan para pedagang jamu, menerima kartu nama mereka, tetapi tidak meninggalkan nomor teleponnya sendiri. Ia malah meminta Fang Yi dan Bone Woman untuk memberikan nomor telepon mereka kepada para pedagang jamu. Setelah berurusan dengan pedagang obat herbal, Zhao Chen hendak pergi ketika wartawan mengerumuninya lagi, membombardirnya dengan pertanyaan. Zhao Chen menjawab singkat, lalu berdalih kelelahan karena baru tiba di Guangzhou untuk mengusir para reporter dan pedagang jamu yang ingin mengundangnya makan malam demi membangun hubungan. Ia membawa Fang Yi dan yang lainnya keluar dari kerumunan, masuk ke dalam van, dan menuju hotel mereka. Setelah bersih-bersih, Park Dong-jae dan anak buahnya akhirnya diberi izin meninggalkan tempat pelelangan. Begitu saya keluar dari pusat konvensi, saya melihat sebuah mobil dan sebuah minibus terparkir di pintu masuk. Jendela mobil perlahan turun, dan Song Dong-jun, yang duduk tegak di dalam, berkata kepadanya, "Masuk." Anak buah Park Dong-jae segera maju dan membantunya membuka pintu mobil. Setelah ia masuk ke dalam mobil, mereka naik ke minibus di belakangnya. Begitu masuk ke mobil, Park Dong-jae tak sabar bertanya, "Tuan Song, apa yang Anda pikirkan? Kenapa Anda ingin saya membantu si brengsek Siki itu menanggung utang judi? Itu 100 juta, bukan 100.000 atau 200.000. Song Dong-jun bukan hanya pakar pengobatan tradisional Tiongkok tingkat harta karun nasional di Korea Selatan, tetapi juga mitra terpenting Taegi Ginseng King Group. Ia juga teman dekat ayah Park Dong-jae. Oleh karena itu, meskipun Park Dong-jae memiliki keluhan terhadapnya, ia tidak berani mengkritiknya dan hanya bisa mengungkapkannya dengan cara yang bijaksana ini. Song Dong-jun meliriknya dan berkata dengan dingin, "Saat ini, kamu mungkin sedang mengutukku dalam hatimu, bukan?" Park Dong-jae segera menggelengkan kepalanya. Meskipun itu adalah kebenaran, dia sama sekali tidak berani mengakuinya. Song Dong-jun mendengus sebelum melanjutkan, "Aku melakukan ini untuk membantumu." "Bantu aku?" Park Dong-jae bingung, tidak dapat memahami bagaimana menyuruhnya menghabiskan uang tanpa alasan dapat dianggap membantunya. Song Dong-jun tidak membuatnya penasaran dan menjelaskan, "Rencanamu untuk membuat namamu terkenal di lelang Guangzhou dan kemudian membuat heboh tentang ginseng tai chi memang ide yang sangat bagus. Tapi sayangnya, kamu telah memilih rekan setim yang buruk, dan kamu sendiri terlalu arogan. Dalam 2 hari terakhir, kamu telah menyinggung beberapa pedagang jamu." Park Dong-jae membuka mulutnya, ingin menjelaskan. Song Dong-jun melambaikan tangannya untuk menyela, "Biarkan aku menyelesaikan apa yang ingin kukatakan." Park Dong-jae hanya bisa menelan kembali kata-kata yang sudah ada di ujung lidahnya, merasa sangat frustrasi dan tidak nyaman. Song Dong-jun melanjutkan, "Saya bisa meyakinkan Anda, bahkan tanpa kemunculan tiba-tiba Bos Zhao, bahkan jika Taiji Ginseng Anda memenangkan kejuaraan, Anda tidak akan mampu membuat gebrakan. Karena Anda sudah menuai kemarahan publik. Para pedagang jamu akan bersatu untuk memboikot kita, sehingga produk-produk Taiji Ginseng King Group kita tidak akan mungkin didistribusikan, apalagi dijual. Anda perlu mengerti, ini Tiongkok, bukan Korea Selatan, dan pengaruh keluarga Park Anda belum merambah ke sini." Wajah Park Dong-jeol berubah pucat lalu merah. Dia tahu Song Dong-jun benar. Seharusnya dia tidak bersikap begitu arogan dan menyinggung banyak orang. Di Korea Selatan, hal itu tidak akan menjadi masalah. Mengingat status dan kekuasaan keluarga Park, bahkan jika dia menunjuk dan memarahi para pedagang jamu, mereka tetap akan tersenyum dan memujinya. Namun di Tiongkok, situasinya berbeda. Pengaruh keluarga Park praktis nol. Sambil menarik napas dalam-dalam, Park Dong-jae dengan rendah hati bertanya, "Tuan Song, saya akui Anda ada benarnya. Tapi apa hubungannya semua ini dengan saya yang harus membayar utang judi si idiot Siki?" "Tentu saja ada hubungannya," kata Song Dong-jun. "Dengan membantu Siki melunasi sebagian utang judi, kau tidak hanya menunjukkan kesetiaan dan kesalehanmu kepada orang-orang, tetapi juga menunjukkan kekuatan grup Taiji Ginseng King. Selain itu, carilah kesempatan untuk meminta maaf kepada orang-orang yang pernah kau sakiti. Aku yakin setelah semua ini, orang-orang tidak hanya akan memaafkanmu, tetapi juga akan lebih bersedia bekerja sama denganmu karena kesetiaan dan kekuatan finansialmu. Kau masih ingin meminta maaf?" Park Dong-jae mengerutkan kening. "Apa? Kau tidak mau?" Song Dong-jun menatapnya dengan dingin dan berkata, "Kau datang ke Tiongkok kali ini dengan misi membuka pasar. Tapi lihatlah kekacauan yang kau buat. Jika kau tidak segera menebus kesalahan, kau mungkin akan sepenuhnya menghalangi jalan grup Taiji Ginseng King kita ke pasar Tiongkok. Jika kau tidak mau minta maaf,
Terserah, tunggu saja hukuman dari grup. Mendengar kata-kata hukuman kelompok, Park Dong-jeol tidak dapat menahan diri untuk tidak bergidik. Meskipun ayahnya adalah presiden konglomerat, ia bukan anak tunggal. Ia memiliki beberapa saudara kandung, yang semuanya bersaing memperebutkan kekuasaan dan pengaruh dalam persaingan untuk menggantikannya. Park Dong-kyul juga ingin meraih kesuksesan besar. Itulah sebabnya ia memilih untuk berekspansi ke pasar Tiongkok. Jika masalah ini, yang berkaitan dengan pengembangan masa depan grup, dirusak oleh tanganku sendiri, aku tidak hanya akan kehilangan banyak pengakuan, tetapi aku juga akan tersingkir dari persaingan untuk suksesi. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat diterima Park Dong-jeol. Jadi, setelah ragu sejenak, dia menghela napas dan berkata, kalau begitu, minta maaf saja. Aku sudah makan kotoran, aku sudah kehilangan muka, jadi kehilangan sedikit lagi tidak masalah, asalkan misinya tidak gagal total. Dia berhenti sejenak, lalu menambahkan, tapi Tuan Song, si idiot Siki itu punya utang judi sebesar 100 juta yuan. Dari mana aku bisa mendapatkan uang sebanyak itu untuk membantunya melunasinya? Aku tidak memintamu untuk benar-benar mengambil tanggung jawab itu, kata Song Dong-jun. Kamu hanya perlu secara terbuka menyatakan bahwa kamu telah mengambil sejumlah besar uang untuknya. Park Dong-jae mengerutkan kening dan berkata, apakah ini akan berhasil? Si brengsek Siki itu pasti akan bilang kita berbohong. Bukankah itu seperti kehilangan istri dan pasukan kita? Song Dong-jun berkata, berdasarkan spekulasi saya, Siki kemungkinan besar akan mengingkari utangnya. Apakah menurutmu orang-orang akan percaya pada seseorang yang tiba-tiba bertobat? Atau seseorang yang keras kepala menolak membayar? Tentu saja, untuk menangani masalah ini dengan baik, kita perlu merencanakan dengan matang dan mengumpulkan bukti yang cukup. Setelah mempertimbangkannya sejenak, Park Dong-jae mengangguk penuh semangat. Ia merasa saran Song Dong-jun sangat masuk akal. Adapun Siki, siapa yang peduli apakah dia hidup atau mati? Sementara itu, Siki juga berada di dalam mobil, kembali ke hotelnya. Ia menyipitkan mata, wajahnya sangat muram. Pikirannya tersita oleh masalah 100 juta. Ia tidak berniat membayarnya. Tapi bagaimana mungkin ia mengingkari janjinya? Tepat saat dia sedang memeras otak dan tidak dapat menemukan solusi, tiba-tiba telepon genggamnya berdering. Siki membuka matanya dan berteriak, ponsel siapa yang berdering? Matikan. Tidak lihat aku sedang berkonsentrasi memikirkan sesuatu? Tidak ada yang menjawab, dan telepon terus berdering. Siki sangat marah dan meraung. Apa? Apa yang kukatakan tidak berhasil? Ponsel idiot mana yang berdering? Kalau tidak dimatikan, pergilah dari sini. Sekretaris itu, yang duduk di kursi penumpang, berbalik dan berkata dengan gemetar, bos, telepon Anda berdering. Siki tertegun sejenak, lalu menunduk dan melihat bahwa memang teleponnya yang berdering. Pikiran bahwa ia telah dihina membuat Siki marah. Namun, ia tidak berani mengabaikan panggilan itu, karena ayahnya, si N, yang menelepon. Begitu aku menekan tombol jawab, aku mendengar suara si N yang meraung keluar dari telepon Siki. Anak boros, apa kau mencoba membuatku gila? Siki terkejut dengan omelan itu dan mengerutkan kening, lalu bertanya, ayah, ada apa denganmu? Apa yang telah kulakukan hingga membuatmu marah? Si N berkata dengan dingin, kau masih berani bertanya? Aku tahu semua yang kau lakukan hari ini. Kau benar-benar hebat, berani bertaruh 100 juta. Apa kau ingin menghambur-hamburkan semua kekayaan yang telah susah payah dikumpulkan keluarga si kita? Jika si Kiren ada di depannya, dia pasti sudah membukanya. Bahkan, saat mendengar berita itu, dia menghancurkan beberapa barang antik kesayangannya di ruang kerjanya. Siki kemudian menyadari bahwa kebenaran telah terungkap dan sangat bingung ayah. Bagaimana ayah tahu tentang ini? Si N menjawab, aku mendengarnya dari pamanmu, dan juga sudah diberitakan di internet. Namamu, Siki, banyak diberitakan di berita. Siki mengangkat sebelah alisnya dan segera meminta seseorang menggunakan ponselnya untuk mencari secara daring. Benar saja, berita utama seperti pertempuran untuk supremasi dan perjudian 100 juta yuan telah muncul di internet. Namanya tidak hanya disebutkan dalam berita utama ini, tetapi dalam deskripsi para reporter, ia digambarkan sebagai penjahat biasa. Siki makin marah saat melihatnya, dan akhirnya tidak dapat menahannya lagi. Jadi dia melempar ponsel itu keluar jendela mobil. Sekretarisnya terkejut, bos. Ada apa? Itu ponselku. Sehiki kemudian menyadari bahwa dia telah membuang ponsel orang lain. Dia tidak meminta maaf, malah mencibir, lihat, pelit banget. Itu kan cuma ponsel? Nanti aku kasih 2.000 yuan, beli ponsel baru. Sekretaris itu hampir menangis, yang dibuangnya adalah iPhone model terbaru. 2.000 yuan bahkan tidak setengah harganya. Si N mendengus, nah, apa kau lihat beritanya? Kau benar-benar mempermalukan keluarga si. Sehiki pun kehilangan kesabarannya dan meraung, cukup. Aku sudah sangat frustrasi, jadi berhentilah berkomentar sarkastis. Si N terdiam setelah tersedak, dan setelah beberapa saat bertanya lagi, bagaimana rencanamu menangani masalah ini?
Bagaimana aku bisa menangani ini? Apa yang bisa kulakukan? Singkatnya, aku tidak punya uang, tapi kau bisa mengambil nyawaku. Jawab si Qi. Penanganan macam apa ini? Si En mengumpat, lalu berkata, baiklah, serahkan saja pada keputusanmu sendiri. Si Qi bersemangat, ayah, apakah ayah akan melunasi taruhan ini untukku? Si En mengumpat, bayar pantatku. Itu 100 juta. Uang keluarga si kita tidak tumbuh di pohon. Dari mana kita bisa mendapatkan 100 juta untuk melunasi utang judimu? Jadi apa rencanamu? Tanya si Qi penasaran. Si En berkata, apalagi yang bisa kita lakukan? Tentu saja, aku akan menelan harga diriku dan pergi berbicara dengan anak bermarga Zhao itu untuk melihat apakah kita bisa mengurangi jumlah taruhannya. Jika dia tahu apa yang baik untuknya, keluarga kita bisa memberinya kompensasi dengan cara lain. Bagaimana jika dia tidak tahu apa yang baik untuknya? Tanya si Qi. Tidak tahu apa yang baik untuknya? Suara si En sedingin es. Kalau begitu, biarkan perkebunan tanaman obatnya bangkrut. Setelah menutup telepon, si Qi melemparkannya ke kursi mobil. Menghela napas lega seolah semuanya telah hilang. Lalu ia tertawa terbahak-bahak Zhao Chen. Zhao Chen, memangnya kenapa kalau kalian memukuliku dengan trikotor? Kalian tetap tidak akan dapat sepeser pun. Aku benar-benar menantikan kalian tidak menghormati ayahku dan ditindas olehnya. Aku yakin ekspresi kalian akan sangat berharga saat itu. Dan aku akan merasa sangat senang. Sementara itu, setelah si En menutup telepon, istrinya, Qiulin, bertanya dengan cemas, Pak Tuasi, bagaimana perasaan Qi Er saat ini? Apakah dia sangat frustrasi? Kamu harus mencari cara untuk membantunya menyelesaikan masalah ini. Si En memelototi Qiulin dan menegur dengan marah, kau masih berani bertanya padaku. Kau terlalu memanjakan putramu sehingga dia menyebabkan begitu banyak masalah. Terakhir kali kita kembali dari provinsi Sishu, dia tanpa alasan yang jelas menyinggung Hu Shiqing, menyebabkan kerugian besar bagi bisnisku. Aku ingin memberinya pelajaran saat itu, tetapi kau bersikeras melindunginya. Sekarang lihat apa yang terjadi. Dia malah menyebabkan lebih banyak masalah. Dia tidak hanya menyinggung banyak pedagang jamu, tetapi juga berutang judi sebesar 100 juta. Kali ini, aku akan memberinya pelajaran yang tak akan pernah dia lupakan. Jika kau berani memanjakan dan melindunginya lagi, jangan salahkan aku karena berurusan denganmu juga. Qiulin bergumam, dia anakku. Kalau bukan aku yang memanjakannya, siapa lagi yang harus kumanja? Melihat si En melotot padanya, dia langsung mengubah nada bicaranya. Berkata, baiklah, aku tidak akan melindunginya kali ini. Kamu boleh mendisiplinkannya sesukamu. Tapi kamu juga perlu mencari cara untuk membantunya menyelesaikan masalah ini. Si En berkata, aku tahu apa yang harus kulakukan, jadi jangan khawatir. Setelah menerima janji itu, Qiulin akhirnya merasa lega dan dengan senang hati meninggalkan rumah untuk mendapatkan perawatan kecantikan. Melihat sosok Qiulin yang menjauh, si En mendesah, seorang ibu yang penyayang seringkali memanjakan putranya. Faktanya, rasa sayang yang ia berikan kepada si Qi sama besarnya dengan rasa sayang yang ia berikan kepada Qiulin. Kalau tidak, ia tidak akan bisa memanjakan si Qi hingga memiliki kepribadian seperti sekarang. Si En mengambil ponselnya dan mulai menelepon, mencoba mencari informasi kontak Zhao Chen. Meskipun tidak menemukannya setelah mencari-cari, ia berhasil mendapatkan nomor telepon Bonne Woman. Dia segera menelepon. Zhao Chen dan yang lainnya telah tiba di hotel dan sedang mengobrol di kamar mereka. Setelah menerima panggilan dan mengajukan beberapa pertanyaan, wanita tulang menutup gagang telepon dengan tangannya dan berkata kepada Zhao Chen, Bos, ayah si Qi menelepon dan ingin berbicara dengan Anda. Oh, jadi kau menelepon orang tuamu? Zhao Chen mencibir sambil mengulurkan tangannya berikan ponselnya padaku. Mari kita lihat apa yang dia katakan. Wanita tulang menyerahkan telepon kepada Zhao Chen. Mengambil telepon, Zhao Chen berkata, ini Zhao Chen, Tuan Si. Ada yang ingin Anda bicarakan dengan saya? Si En berkata, Tuan Zhao, saya tidak suka bertele-tele, jadi saya akan langsung saja mengatakannya. Saya harap Anda mau berterus terang dan membatalkan taruhan dengan putra saya. Sebagai kompensasinya, keluarga PU saya akan terus membeli tanaman obat dari basis penanaman obat herbal Tiongkok Anda. Nada bicaranya terdengar merendahkan, seolah-olah tanaman obat di perkebunan Zhao Chenzong tidak diinginkan dan hanya bisa dijual melalui bantuannya. Alih-alih marah, Zhao Chen malah tertawa. Tuan Si, Anda dan Si Qi memang ayah dan anak. Apa maksudmu? Si En mengerutkan kening dan bertanya. Sepertinya Tuan Si tidak tahu. Ramuan obat yang dihasilkan di perkebunan jamu saya tidak hanya laku, tetapi juga sangat diminati. Jika Anda menginginkannya, silakan ajukan penawaran. Saya hanya akan menjualnya kepada Anda jika harganya cukup tinggi. Lagi pula, taruhan antara saya dan putra Anda bukan 10 atau 20 ribu, melainkan 100 juta. Reputasi Anda tidak sepadan. Bahkan 10 ribu pun tidak. Wajah si En memucat karena marah. Ia menahan keinginan untuk membanting ponselnya dan berkata dengan nada sinis,
Aku tak pernah menyangka wajahku akan sehina ini di mata bos Zhao. Kau menyanjungku? Jawab Zhao Chen. Kamu menyanjungku. Aku tidak memujimu sama sekali. Kemarahan si En yang hampir tak tertahan tiba-tiba meledak. Alih-alih melempar ponselnya, ia malah melempar asbak ke mejanya, yang kemudian pecah berkeping-keping di dinding dengan suara keras. Mendengar suara itu, Zhao Chen tertawa dan berkata, "Bosi, kau begitu tidak sabaran? Kau mau menghancurkan barang-barang untuk melampiaskan amarahmu? Kalau aku jadi kau, aku pasti tidak akan menghancurkan apapun. Sayang sekali. Lebih baik kau pukul saja anak kurang ajar itu sampai mati dan selesailah urusanmu." Meskipun si En menerapkan disiplin keras kepada si Qi, ia tidak bisa menoleransi siapapun yang menjelek-jelekan putranya. Justru karena kekurangan inilah, ditambah dengan sikap memanjakan Qiulin, si Qi tumbuh menjadi pribadi yang arogan dan egois seperti sekarang. Mendengar Zhao Chen menyebut putranya bajingan, tak lebih berharga dari asbak, si En hampir meledak marah. Ia menggeram, "Zhao, jangan sombong. Dalam bisnis jamu, kualitas bagus tidak menjamin penjualan bagus. Kalau kau menyinggung keluarga Si, kujamin kau tak akan bisa menjual satupun jamu." Zhao Chen terkekeh dan berkata, "Oh, keluarga CMU sekuat itu? Di industri jamu, kau praktis bisa mengendalikan segalanya? Bercanda? Acara besar apa yang belum pernah dia lihat? Bagaimana mungkin dia bisa terintimidasi hanya dengan beberapa patah kata dari CN?" CN menjawab, "Meskipun keluarga Si kita tidak bisa mengendalikan segalanya, tidak masalah untuk menghancurkan orang kecil sepertimu." Jelas, dia tidak menyadari kehebatan Zhao Chen dan hanya menganggapnya sebagai pendatang baru di dunia tanaman obat. Di dunia herbal, setiap tahun muncul beberapa pendatang baru dengan keahlian dan kemampuan tertentu. Sebagian besar akhirnya menghilang dan terlupakan. Karena itu, CN tidak terlalu memperhatikan Zhao Chen. Dia telah mengalahkan pendatang baru yang tak terhitung jumlahnya seperti ini sebelumnya. Zhao Chen mencibir, "Begitukah? Kalau begitu aku akan menunggu keluarga CMU datang dan menghancurkanku. Lagi pula, jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Masa tenggang yang kuberikan pada si Qi adalah sampai akhir lelang ramuan obat. Kalau dia belum menyerahkan taruhan 100 juta sampai saat itu, jangan salahkan aku jika aku akan menindaknya." "Sombong," geram si En. "Nak, tahukah kau apa yang terjadi pada orang terakhir yang sombong di hadapanku?" Zhao Chen tetap tidak kooperatif. "Saya tidak tahu. Dan saya tidak tertarik untuk mengetahuinya." Si En tercekik dan menelan kembali kata-kata yang ada di ujung lidahnya. Tetapi dia masih mengucapkan ancaman yang keras. "Baiklah, tunggu saja dan lihat bagaimana aku menghancurkanmu." "Baiklah, aku akan menunggu," jawab Zhao Chen. "Kita lihat saja siapa yang hidup dan siapa yang mati pada akhirnya." Begitu dia selesai berbicara, Zhao Chen mendengar bunyi bang dari teleponnya, diikuti oleh serangkaian suara statis. Pada akhirnya, Xian tidak dapat menahan amarahnya dan membanting telepon itu. Zhao Chen terkekeh dan mengembalikan telepon itu ke Bone Woman. Direktur MA bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang Xian katakan di telepon? Sebenarnya, saat Zhao Chen sedang menelepon, Direktur MA, Fang Yi, dan Wen Hua sangat penasaran dengan isi panggilan tersebut, tetapi mereka tidak bertanya karena takut mengganggunya. Zhao Chen tidak menyembunyikan apapun dari mereka dan menceritakan semua yang dikatakan Xian di telepon sambil tersenyum. Setelah mendengar ini, Direktur MA, Fang Yi, dan Wen Hua semuanya marah besar. "Kudengar Xian sangat mendominasi, tapi aku tak pernah menyangka dia akan sesombong ini," kata Direktur MA dengan nada kesal. Setelah mengkritik Xian beberapa kali, ia menoleh ke Zhao Chen dan berkata, "Jangan khawatir, sekolah adalah pendukung terkuatmu. Kami sama sekali tidak akan membiarkan Xian bertindak gegabah. Aku akan segera menghubungi kepala sekolah dan memintanya untuk menekan Xian." Zhao Chenke adalah panutan yang dibentuk oleh Universitas Kedokteran Tsinghua dan pahlawan Universitas Kedokteran Tsinghua. Siapapun yang berani menyentuhnya berarti memprovokasi Universitas Kedokteran Tsinghua. Bagaimana mungkin Direktur MA tidak marah? Wen Hua juga mengkritik Xian. "Kalau kamu mau ketua Zhao mengurangi utang judimu, nggak mau merendahkan sikap dan mengemis itu satu hal, tapi berani-beraninya kamu mengancamnya. Xian ini benar-benar terlalu sombong." Meskipun Fang Yi marah, ia sangat percaya pada Zhao Chen dan berkata sambil tersenyum, "Aku sudah melihat banyak orang yang mencoba pamer di depan ketua Zhao, dan mereka semua berakhir dalam masalah. Keluarga Si pasti tidak terkecuali." Sementara itu, Xian menyesalinya. Dia tidak menyesal mengancam Zhao Chen, tetapi malah menyesal menghancurkan ponselnya, karena nomor telepon dan informasi lainnya masih tersimpan di ponsel dan belum diekspor. Ia bergegas, mengambil ponselnya, dan melihat bahwa meskipun layarnya rusak, ponsel itu masih bisa digunakan. Ia segera membawa ponsel yang rusak itu keluar rumah, membeli yang baru di toko ponsel di luar lingkungan itu, dan meminta tukang reparasi di sana untuk membantunya menyalin semua nomor telepon dari ponsel yang rusak ke ponsel yang baru. Setelah itu, dia kembali ke rumah dan mulai menelepon teman-temannya satu persatu. "Kawan lama, apakah kau menghadiri lelang jamu Cina di Guangzhou?
Aku butuh bantuanmu untuk masalah kecil. Kau tahu tentang anakku yang ditipu 100 juta yuan, kan? Aku baru saja menelepon anak bermarga Zhao itu untuk mencoba menyelesaikan masalah ini, tapi aku malah dipukuli habis-habisan olehnya. Jangan menertawakanku. Tapi di mata mereka, wajahku yang tua ini tak ada nilainya. Kalau itu hanya penghinaan bagiku, itu lain cerita, tapi kata-kata anak itu juga menghina banyak orang di industri jamu kita. Termasuk kau, Pak Tua Chen. Tentu saja itu benar. Kenapa aku harus berbohong padamu? Langsung saja ke intinya. Kuharap kau tidak menawar ramuan obat anak itu di pelelangan nanti. Aku juga akan menelepon yang lain dan memberitahu mereka untuk tidak menawar, agar ramuan ini tidak laku atau bahkan tidak laku. Bukankah anak bermarga Zhao itu sangat sombong? Kita akan beritahu dia berapa harga kesombongan. Ketika si N berbohong, dia bahkan tidak tersipu atau terengah-engah, dan dia berbicara begitu meyakinkan sehingga kemampuannya untuk berbohong melalui giginya benar-benar pada tingkat maksimal. Teman-temannya agak skeptis setelah mendengar kata-katanya. Lagi pula, sikap Zhao Chen sebelumnya tidak arogan atau rendah hati, dan dia selalu sangat sopan. Bagaimana mungkin orang seperti itu mengucapkan kata-kata arogan dan menghina begitu banyak orang di industri jamu? Merasakan keraguan teman-temannya, Xian segera menawarkan untuk menjual sejumlah tanaman obat berkualitas tinggi dengan harga sangat rendah setelah masalah tersebut diselesaikan. Begitu ia menerima manfaat nyata, sikap teman-temannya segera berubah, dan mereka semua menyatakan kesediaannya untuk bekerja sama. Xian kemudian meminta mereka untuk membantu menghubungi peserta lain dalam lelang ramuan obat Guangzhou untuk menyampaikan pesan, dan menawarkan manfaat serupa. Waktu berlalu dengan cepat, dan segera tiba saatnya pelelangan tanaman obat resmi dibuka. Dalam 2 hari terakhir, berita tentang pertaruhan berisiko tinggi antara Zhao Chen dan Siki, serta ginseng luar biasa yang melampaui ginseng Taigi Korea untuk memenangkan tempat teratas dalam daftar Raja Ginseng, telah menyebar di antara mereka yang menghadiri pelelangan tanaman obat. Bahkan banyak orang yang biasanya tidak peduli dengan lelang jamu pun mendengarnya. Tentu saja, ini semua berkat laporan khusus dari para jurnalis tersebut. Laporan khusus ini menarik perhatian besar dan dicetak ulang oleh banyak surat kabar dan situs web. Laporan ini menimbulkan kehebohan di dunia maya, dengan banyak orang yang membahasnya. Fokus beberapa diskusi adalah pada jumlah uang yang sangat besar yang terlibat dalam taruhan. Astaga, taruhan 100 juta? Apa aku salah hitung angka nolnya? Apa perlu sekali bertaruh setinggi ini? Mengerikan sekali. Kalau saya berjudi, saya merasa sangat buruk kalau kalah 100 atau 200, tapi mereka bertaruh ratusan juta. Apa itu RMB? Atau dolar Zimbabwe atau apalah? Apa mereka harus semewah itu? Aku penasaran banget, apa orang yang kehilangan 100 juta itu benar-benar akan mengakuinya? 100 juta. Berapa banyak camilan pedas yang bisa dibeli dengan uang itu? Jika ada yang bisa memberiku 100 juta, aku akan melakukan apapun yang mereka inginkan. Apakah orang di atas itu perempuan? Kalau begitu, aku bisa memberimu 2 atau 300 juta. Ayo, kita pergi ke hutan terpencil untuk membahas ini lebih lanjut. Sial, lantai atasnya kotor sekali. Polisi mana? Ada raja cabul yang bikin onar di sini, kemari dan tangkap dia sekarang juga. Beberapa orang yang lebih berpengetahuan tentang ginseng memfokuskan diskusi mereka pada ginseng itu sendiri. Peringkat Raja Ginseng tahun ini sangat bergengsi. Jika kelompok orang Korea ini membawa ginseng Tai Chi kualitas terbaik mereka di tahun-tahun sebelumnya, mereka mungkin akan memenangkan gelar tersebut. Mereka hanya kurang beruntung karena bertemu ginseng istimewa dengan kelima karakteristik yang dibawa oleh Bos Hao. Tentu saja, saya menonton videonya. Ketika saya melihat ginseng Korea menempati posisi kedua, saya bertanya-tanya apakah ada yang mencurigakan tentang peringkat Raja Ginseng. Namun, ketika ginseng Bos Hao dengan kelima elemennya keluar, saya menyadari bahwa bukan peringkat Raja Ginseng yang salah, melainkan ginseng Bos Hao yang terlalu luar biasa. Ginseng berusia 100 tahun dengan kelima karakteristik ini sangat langka. Sepertinya lelang Raja Ginseng ini akan meraih harga yang belum pernah terjadi sebelumnya di lelang tahun ini. Itu belum tentu benar. Saya menerima beberapa informasi dari dalam bahwa seseorang diam-diam sedang menyabotase sesuatu dan mencoba menargetkan Bos Zhao. Benarkah? Sepertinya pelakunya orang Korea itu atau si idiot yang kehilangan 100 juta itu. Namun, banyak orang lain yang membicarakan Zhao Chen memberi makan babi dengan ginseng senilai puluhan juta yuan. Astaga, ini benar-benar menyilaukan. Ginseng bernilai jutaan, diberikan ke babi. Apa ini semacam pemborosan? Apa ini semacam taipan? Apa ini semacam pemborosan? Tiba-tiba aku sadar bahwa aku bahkan tidak sekaya babi. Dan aku bahkan tidak berharga seperti babi. Aku sudah hidup bertahun-tahun dan belum pernah melihat 1 juta. Apalagi 10 juta. Tapi 2 babi ini makan ginseng seharga 10 juta. Ini bukan hanya tentang membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Ini tentang menjadi lebih menyebalkan daripada babi. Kalian semua terlalu muda dan belum memahami poin pentingnya. Pertama, jika tidak ada yang turun tangan, para pedagang jamu tidak akan berhenti menawar. Dengan kata lain, harga ginseng liar ini bisa saja melampaui 10 juta,
bahkan berpotensi melonjak lebih tinggi lagi. Kedua, dilihat dari perilaku kedua anak babi itu, ini jelas bukan pertama kalinya mereka makan ginseng. Karena itu, saya yakin Bos Zhao ini sudah sering memberi makan babi-babinya ginseng berkualitas tinggi sebelumnya. Sekalipun ginseng berkualitas tinggi itu tidak seberharga yang ini, harganya tetap setidaknya beberapa ratus ribu. Makan ginseng setiap kali makan, apa ini masih babi? Praktisnya pemenang dalam hidup, orang terkaya di antara orang kaya. Saya merasa tidak enak bahkan jika saya menghabiskan 20 atau 30 yuan untuk sekali makan. Tetapi dua babi ini menghabiskan ginseng senilai ratusan ribu atau bahkan jutaan yuan setiap kali makan. Tuan Zhao, apakah Anda butuh babi lagi? Yang bisa bicara dan pergi ke toilet sendiri. Bos Zhao ini benar-benar taipan super kaya. Dibandingkan dengannya, orang-orang yang memamerkan kekayaannya dengan membeli jam tangan dan mobil mewah sama sekali tidak layak disebut. Kalau kau memang mampu, kenapa tidak kau hancurkan saja mobil mewahmu yang bernilai jutaan dolar itu dulu? Satu-satunya yang aku pedulikan adalah dua babi yang tumbuh besar dengan memakan ginseng itu. Bagaimana rasanya? Apakah enak? Saya mendukung untuk naik ke atas dan memakan babi-babi milik Bos Zhao, sehingga saya bisa pergi ke rumahnya dan melamar menjadi babi. Beberapa orang mengenali Zhao Chen sebagai pahlawan yang mengalahkan seorang tabib kampo Jepang yang terkenal dalam kompetisi keterampilan medis Tiongkok-Jepang beberapa tahun yang lalu, membela martabat pengobatan tradisional Tiongkok. Mereka bahkan mengunggah tangkapan layar dari kedua berita tersebut sebagai bukti. Dan orang-orang pun terkejut sekali lagi. Berdasarkan pengalaman penyuntingan foto profesional saya, setelah membandingkan foto-foto dari kedua artikel berita tersebut, saya dapat mengatakan dengan yakin dan bertanggung jawab bahwa kedua foto ini tidak diedit. Orang yang mengalahkan tabib pengobatan kampo Jepang yang terkenal dan orang yang menggunakan ginseng terbaik untuk mengalahkan ginseng takgu Korea adalah orang yang sama. Astaga, Zhao Chen ini benar-benar hebat. Pertama, dia mengalahkan orang Jepang yang datang ke Tiongkok untuk pamer. Lalu dia menghancurkan orang Korea yang arogan. Dia akan melampaui Tiongkok dan menginjak-injak seluruh Asia Timur. Dengan ini aku nyatakan bahwa mulai hari ini, Zhao Chen adalah idolaku. Membantai Jepang dan menghancurkan Korea, dia praktis adalah versi nyata dari seorang protagonis yang tak terkalahkan. Mungkin kita harus memberi Zhao Chen julukan. Sebut saja Zhao Ritian. Nama yang bagus. Mulai sekarang, kita akan memanggilnya Saudara Ritian. Kudengar ada yang merencanakan sesuatu terhadap Zhao Chen di pelelangan tanaman obat ini, tapi aku sama sekali tidak khawatir. Dia Saudara Ritian. Siapapun yang berani mengganggunya hanya akan menemui akhir yang sama nasib yang menyedihkan. Zhao Chen Zeng sedang menggulir diskusi daring di ponselnya. Ketika melihat nama panggilan barunya, ia terkejut dan berseru, Saudara Ritian? Nama panggilan aneh macam apa itu? Siapa orang bodoh yang punya nama itu? Dalam 2 hari terakhir, ia menerima banyak kekaguman. Setelah memeriksa, ia mendapati bahwa bualannya tentang peringkat Raja Ginseng telah menjadi rahasia umum berkat para reporter dan pedagang jamu. Ia juga penasaran dengan apa yang akan dipikirkan orang-orang di dunia maya tentangnya, jadi ia pun menjelajah internet. Tanpa diduga, ia menemukan nama panggilan yang membuatnya tertawa sekaligus menangis. Apa yang kau gumamkan? Direktur MA berjalan mendekat dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Bukan apa-apa, cuma browsing internet. Zhao Chen buru-buru menutup aplikasinya, takut Direktur MA dan yang lainnya juga melihat julukan mendominasi itu dan mengolok-oloknya. Untungnya, Direktur MA tidak bertanya lebih lanjut, hanya berkata, lelang ramuan obat akan segera dimulai, dan kita harus berangkat sekarang. Ayo pergi. Zhao Chen berdiri dan berkata, semoga aku bisa membeli beberapa barang bagus dalam beberapa hari ke depan. Direktur MA berkata, tentu saja. Ada banyak tanaman obat yang bagus di pelelangan tanaman obat. Zhao Chen tersenyum namun tidak menjawab, hanya berpikir dalam hati, yang aku butuhkan bukanlah ramuan obat biasa. Setibanya di pusat konvensi, upacara pembukaan yang meriah telah usai. Kebanyakan orang pergi ke tempat lelang di area pusat, sementara beberapa orang berkeliaran di kios-kios tanaman obat di pinggiran, berharap bisa mencoba keberuntungan dan melihat apakah mereka bisa mendapatkan tanaman obat berkualitas dengan harga murah. Saat melihat Zhao Chen dan kelompoknya muncul di pusat konvensi, banyak orang menunjuk dan berbisik-bisik tentang mereka. Dalam 2 hari terakhir, nama Zhao Chen telah menyebar ke seluruh industri jamu, dan tidak berlebihan jika menyebutnya sebagai bintang yang sedang naik daun. Saat orang-orang memperhatikan mereka juga berbisik di antara mereka sendiri. Lihat itu Zhao Chen. Zhao Chen yang mana? Zhao Chen yang mana? Ya, tentu saja, Zhao Chen lah yang bertaruh besar 100 juta dengan putra CN, mengalahkan ginseng takgu Korea Selatan dengan ginseng kualitas terbaiknya sendiri, dan menjunjung tinggi reputasi ginseng Tiongkok. Jadi itu dia. Kudengar selain ginseng yang tak tertandingi itu, dia juga membawa banyak tanaman obat lain untuk dilelang kali ini. Dengan ginseng yang tak tertandingi sebagai publisitas, kurasa tanaman obat lain yang dibawanya juga akan laku keras. Dia akan meraup untung besar kali ini. Apa gunanya cari uang?
Dia pasti beruntung kalau bisa menjual apapun kali ini. Kudengar si En menelepon banyak orang, memberitahu mereka untuk tidak menawar ramuan obat yang dibawa Zhao Chen, agar dia bisa menjadi raja sekolah dan bahan tertawaan. Benarkah? Si En jelas-jelas membela putranya. Obrolan di sekitarnya cukup keras, dan bukan hanya Zhao Chen yang dapat mendengarnya dengan jelas, tetapi Direktur MA, Fang Yi, dan yang lainnya juga samar-samar mendengar sebagiannya. Sialan, si En ini benar-benar melakukan trik sekecil itu, sungguh tercelah. Geram Fang Yi. Wen Hua langsung berkata, Ketua Zhao, jangan khawatir, meskipun tidak ada yang menawar ramuan obat yang Anda bawa, saya tetap akan menawar. Meskipun ia tampak sangat kesal, ia sebenarnya menantikannya. Ia berharap jika tidak ada yang menawar, ia bisa membeli kembali semua ramuan obat yang dibawa Zhao Chen dengan harga lebih rendah. Ia telah memeriksa semua tanaman obat itu dengan saksama. Semuanya berkualitas sangat baik. Meskipun tidak semahal ginseng, setiap ponnya bisa dengan mudah mencapai puluhan atau ratusan ribu yuan. Jika ia bisa membelinya dengan harga murah dan menjualnya kembali, ia pasti bisa mendapat untung yang sama besarnya. Zhao Chen segera melihat pikirannya dan tersenyum padanya. Wen Hua tahu bahwa Zhao Chen telah mengetahui rencana jahatnya, dan dia menggaruk kepalanya dengan malu. Sementara itu, Direktur MA mengerutkan kening. Saya sudah melaporkan masalah ini kepada kepala sekolah kemarin malam. Kenapa dia belum menekan si En? Atau apakah tekanan yang dia berikan belum cukup sehingga si En tidak menganggapnya serius? Tidak. Saya harus menelepon kepala sekolah lagi untuk menanyakan hal ini. Setelah berkata demikian, dia mengeluarkan teleponnya dan hendak menelepon lagi. Tidak perlu bertengkar lagi. Zhao Chen mengangkat tangannya untuk menghentikan mereka. Kepala sekolah pasti punya alasannya. Akan lebih baik jika kalian mendesaknya. Lagi pula, aku sama sekali tidak menganggap serius trik-trik kecil si En. Seperti yang kukatakan, selama produknya cukup bagus, tidak ada kekhawatiran tidak laku. Melihat kepercayaan dirinya dan fakta bahwa dia sudah mengatakan itu, Direktur MA tidak punya pilihan selain menyimpan teleponnya. Rombongan melewati kios-kios penjual jamu di sepanjang jalan dan tiba di tempat pelelangan di area pusat. Melihat mereka dari kejauhan, Wang Bin mendekat dan berbisik, Bos Zhao, saya menerima kabar bahwa si En telah menghubungi banyak orang, berniat mempermalukan Anda di pelelangan. Zhao Chen tersenyum dan menjawab, Tuan Wang, saya sudah tahu tentang ini, tetapi saya tetap ingin berterima kasih karena telah mengingatkan saya. Melihat dia tanpa percaya diri, Wang Bin bertanya, kamu punya rencana untuk mengatasi ini? Zhao Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, belum, tapi kita akan hadapi apapun yang terjadi. Aku yakin kita bisa mengatasinya. Wang Bin tidak dapat menahan senyum kecut. Awalnya kupikir Zhao Chen percaya diri, tapi ternyata dia cuma orang bodoh yang gegabah. Ayo, aku yang urus? Ternyata tidak semudah itu. Untungnya, aku sudah membuat pengaturan sebelumnya. Gumam Wang Bin dalam hati. Ternyata lama setelah menerima pesan dari si En bahwa Zhao Chen adalah pihak lain, Wang Bin telah mengatur beberapa anggota staf kepercayaannya untuk menyamar sebagai pedagang tanaman obat dan berbaur di antara kerumunan. Setelah ramuan obat yang dibawa Zhao Chen dilelang, jika tidak ada yang menawar, staf akan mengangkat dayu mereka untuk menciptakan suasana yang meriah. Sekalipun lelang gagal, tetap saja tidak rugi, karena Zhao Chen hanya membawa ramuan berkualitas tinggi berusia seabad. Membelinya dengan harga sekitar beberapa ratus ribu yuan dijamin untung. Wang Bin awalnya bermaksud memberitahu Zhao Chen tentang hal ini, tetapi saat dia hendak berbicara, beberapa orang berjalan mendekat dan berdiri di depan Zhao Chen. Pria itu memperkenalkan dirinya. Anda pasti Bos Zhao? Saya si En. Zhao Chen sudah menebak identitasnya. Lagi pula, si Qi ada di sisinya. Sambil tersenyum, Zhao Chen berkata, jadi, Bos Si, apa? Kau di sini untuk pamer, atau untuk mengancamku? Keduanya. Si En tidak berpura-pura dan langsung mengakuinya. Lalu berkata, Bos Zhao, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Sebelum ia sempat menyelesaikan ucapannya, Zhao Chen memotongnya. Tidak perlu. Aku tidak butuh kesempatanmu. Simpan saja untuk dirimu sendiri. Kau, wajah si En memucat karena tercekik. Ia nyaris tak mampu menahan amarahnya dan mendengus dingin. Baiklah, karena kau tak mau mendengarkan alasan, jangan salahkan aku. Kuharap kau masih bisa tersenyum setelah pelelangan selesai. Zhao Chen menjawab, begitu juga. Ayo pergi. Si En memanggil putranya dan berbalik untuk pergi. Zhao Chen berkata, hati-hati. Si Qi, sebaiknya kau cepat ambil uangnya. Kalau aku belum menerima uangnya sampai akhir lelang, kau akan kena masalah besar. Si Qi melotot tajam ke arah Zhao Chen, ingin mengucapkan beberapa kata kasar, tetapi menelannya kembali sebelum dia bisa menyelesaikannya. Dia ketakutan setelah dipermalukan oleh Zhao Chen. Bukan hanya dia tidak mengucapkan kata-kata kasar, tetapi setelah berjalan agak jauh, dia merendahkan suaranya dan berkata kepada ayahnya, Ayah, anak bermarga Zhao ini agak aneh. Bagaimana kalau rencana kita gagal mempermalukannya? Si En mencibir dan berkata,
Membuatnya kehilangan muka hanyalah balas dendam kecil. Dalam 2 hari terakhir, setelah mencari tahu dari berbagai sumber, aku telah menemukan lokasi pangkalan penanaman tanaman obat dukun itu dan mengirim orang ke sana. Aku yakin hari ini, anak bermarga Zhao ini akan menerima berita buruk bahwa pangkalan tanaman obat itu telah dihancurkan. Siki tersentak, his. Ayah, kau benar-benar kejam. Si En mengajarkan untuk menghadapi musuh, kita harus kejam. Hanya dengan mengalahkannya sepenuhnya, dia tidak akan lagi menjadi ancaman. Saya mengerti. Siki mengangguk penuh semangat. Baguslah kau mengerti. Senyum puas muncul di wajah si En. Ayo kita lihat ramuan obat bagus apa yang dibawa anak ini. Berbeda dengan lelang lainnya, lelang tanaman obat ini memiliki keunikan tersendiri setiap tanaman diberi nomor. Misalnya Polygonatum 173 dan Ophiopogon japonicus 214. Lebih lanjut, sampel kecil setiap tanaman dipajang di area pameran untuk dinikmati para peserta lelang. Seperti halnya hal-hal lain, meskipun tanaman obat telah dikenal oleh para ahli, banyak orang masih lebih mempercayai penglihatannya sendiri dan hanya menggunakan pendapat para ahli sebagai informasi tambahan, dengan harapan menemukan harta karun yang bagus dengan harga murah, seperti halnya menemukan barang murah di pelelangan barang antik. Saat si En memimpin Siki ke area pameran, sebelum mereka sempat mencari tanaman obat yang dibawa Zhao Chen, mereka melihat Song Dongjun menuntun Park Tongjie. Siki mengangkat sebelah alisnya, kilatan kemarahan tampak di wajahnya. Melihat Park Dongjie mengingatkannya pada taruhan yang dibuatnya dengan Jo Won. Kalau bukan karena provokator Korea terkutuk itu, bagaimana mungkin aku bertaruh dengan Zhao Chen? Kalau bukan karena taruhan itu, aku tidak akan kehilangan muka separah ini. Dan aku tidak akan dihukum oleh ayahku, dipaksa tinggal di rumah selama beberapa bulan ke depan. Bagi Park Dongjol yang biasa bermain-main, ini seperti dikurung dalam penjara. Melihat Park Dongjie semakin dekat, Siki langsung berasumsi bahwa orang ini ada di sana untuk membuat masalah. Setelah mendengus dingin, ia berkata dengan nada sarkastis, lihat siapa yang datang. Bukankah ini Tuan Park, orang yang menepati janjinya, orang yang akan makan kotoran jika dia bilang akan makan kotoran? Apa yang membuatmu menghalangi jalan kami? Wajah Park Dongjie langsung memucat. Seperti kata pepatah, kita tidak boleh menghina kelemahan seseorang atau menamparnya. Tetapi Siki justru melakukannya mempempera kelemahan mereka dan menamparnya. Park Dongjie sangat marah, tetapi sebelum dia bisa melampiaskan amarahnya, Song Dongjun dengan tenang menepuk punggungnya, memberi isyarat agar dia tetap tenang. Park Dongjie juga teringat tujuannya datang. Ia menarik napas dalam-dalam, menahan keinginan untuk memenggal kepala Siki, dan memaksakan senyum palsu di wajahnya. Berkata, Siki, apa yang kau katakan? Kita kan teman, kenapa kau membuatnya terdengar seperti musuh? Siki sangat terkejut dan tidak mengerti apa kesalahan Park Dongjie. Bagaimana mungkin dia masih tertawa dan bahkan berusaha bersikap ramah setelah dihina seperti itu? Siki tak kuasa menahan diri untuk bergumam dalam hati. Ada apa dengan pria Korea ini? Apa dia sudah gila? Atau dia terpikat oleh pesonaku dan siap bersujud di hadapanku? Saat ia sedang asyik berpikir, Park Dongjie berkata lagi, apa yang kau katakan terakhir kali benar. Aku memang terlibat taruhan dengan Zhao Chen, jadi aku harus menanggung sebagian taruhannya. Aku akan memberimu 20 juta dalam beberapa hari. Jika itu tidak cukup, aku akan mencari cara untuk menutupi selisihnya. Saat mengatakan ini, Park Dongjie tidak hanya menggunakan bahasa Mandarin, tetapi juga terlihat sangat serius dan tulus, membuat orang percaya bahwa dia berbicara dari hati. Hal ini membuat Siki tercengang, dan para pedagang jamu di sekitarnya yang tahu apa yang telah terjadi juga tercengang. Setelah hening sejenak, gumaman segera terdengar di sekitar mereka. Apa aku benar? Park Dongjie benar-benar bersedia membayar utang judi Siki? Kau tidak salah dengar, aku juga dengar. Pria Korea ini tampaknya cukup setia. Meskipun Siki yang menyebabkan masalah, dia bersedia membantu dan bertanggung jawab, bahkan menyumbang 20 juta atau lebih. Park Dongjie ini cukup cakap. Dia bisa menghasilkan lebih dari 20 juta hanya dengan begitu. Memang, pendapatku tentangnya telah sedikit berubah. Kata-kata para pedagang jamu itu sampai ke telinga Song Dongjun dan Park Dongjie. Keduanya saling berpandangan dan melihat kegembiraan di mata masing-masing. Di hadapan banyak orang, mereka secara proaktif menunjukkan niat baik kepada Siki dan menawarkan untuk membayar sebagian utang judi, agar orang lain mendengar dan membantu menyebarkan berita ini. Dilihat dari situasi saat ini, hasilnya cukup baik. Sambil para pedagang jamu berdiskusi, mereka juga memberitahu orang-orang lain yang tidak menaruh curiga. Memanfaatkan kesempatan itu, ketika kerumunan semakin besar, Park Dongjie tiba-tiba membungkuk dalam-dalam dan dengan tulus meminta maaf dalam bahasa Mandarin kepada para pedagang jamu di sekitarnya. Rekan-rekan sejawat, para senior yang terhormat, saya dengan tulus meminta maaf kepada kalian semua. Saya minta maaf atas sikap arogan dan kata-kata saya yang menghina. Sebenarnya, itu bukan niat saya, melainkan aksi publisitas yang kami rancang. Jelas, metode ini terlalu rendah, dan itu adalah sesuatu yang tidak kami pertimbangkan dengan matang. Suasana langsung hening.
Tidak seorang pun menyangka bahwa Park Dong-jae akan meminta maaf, terutama di lingkungan seperti itu, dan melakukannya di depan umum. Banyak orang di tempat kejadian berubah pendapatnya terhadapnya karena tindakannya, dan niat baik mereka terhadapnya meningkat secara signifikan. Seiki mengerutkan kening, dan semakin dia menatap Park Dong-jae, semakin dia merasa ada sesuatu yang salah. Dia sudah mengenal Park Dong-jae cukup lama, dan dalam ingatannya, Park Dong-jae adalah sosok yang arogan dan keras kepala. Sungguh tak masuk akal dia meminta Park Dong-jae untuk membantu melunasi utang judinya dan bahkan meminta maaf kepada semua orang di depan umum. Si En, yang berdiri di sampingnya, juga merasa bahwa tindakan Park Dong-jae dan yang lainnya disengaja. Si En, yang cerdik dan penuh perhitungan, dengan cepat menemukan alasannya setelah berpikir sejenak. Ia berpikir, aku mengerti sekarang. Orang-orang Korea ini ingin menggunakan metode ini untuk membersihkan nama mereka. Harus kuakui, metode dan waktu yang mereka gunakan sangat bagus, dan mereka mungkin benar-benar bisa membersihkan nama mereka. Di saat yang sama, Si En merasa agak kesal. Seharusnya ia juga meminta Siki untuk meminta maaf di depan umum. Karena Park Dong-jae sudah melakukan hal seperti itu, percuma saja Siki melakukan hal yang sama. Setelah meminta maaf, Park Dong-jae berbalik dan pergi, dipimpin oleh Song Dong-jun. Para penonton bubar untuk melihat tanaman obat yang mereka minati. Baru pada saat itulah Siki menemukan kesempatan untuk bertanya dengan suara rendah. Ayah, apa sebenarnya yang sedang direncanakan Park Dong-jae? Si En menjawab, langkah yang cukup brilian, sebuah langkah untuk membersihkan namanya. Ia kemudian menjelaskan spekulasinya kepada Siki. Mendengar ini, Siki murka sialan. Apa dia memanfaatkanku untuk membersihkan namanya? Ini tidak bisa diterima. Tidak ada yang tidak bisa ditoleransi. Si En mencibir dan berkata, bukankah dia baru saja mengatakan akan membantumu melunasi utang judimu yang mencapai 20 juta atau bahkan lebih? Siki terkejut, tapi bukankah kita bilang kita tidak akan membayar uang taruhan? Benar, kata Si En. Jadi, uang ini akhirnya akan masuk ke kantong kita. Apa salahnya menghasilkan lebih dari 20 juta secara cuma-cuma dan membantu Park Dong-jae membersihkan namanya? Siki sudah bisa menerima hal itu. Terkekeh, dan berkata, benar sekali. Selama mereka bersedia membayar, aku dengan senang hati akan bekerja sama dengan penampilan mereka. Sayangnya, baik Si En maupun Siki tidak menyangka bahwa Park Dong-jae dan yang lainnya hanya memanfaatkan mereka dan tidak berniat benar-benar memberi mereka uang. Si En tidak menyangka bahwa dirinya yang selalu merencanakan kejahatan terhadap orang lain, suatu hari akan menjadi orang yang diincar. Siki juga tidak menyadari hal ini, dia masih senang dengan 20 juta yuan yang masuk. Si En meliriknya dan berkata, begitu uang 20 juta milik Park Dong-jae masuk rekeningmu, kamu harus segera mentransfernya kepadaku. Hah? Kenapa? Tanya Siki dengan heran dan tidak puas. 20 juta. Kalau Si En bukan ayahnya, dia pasti sudah memaki-makinya. Si En mencibir, kenapa? Gara-gara masalah yang kau timbulkan akhir-akhir ini, aku jadi rugi besar. Mencari uang untuk menebus kesalahan itu sah-sah saja. Melihat ayahnya serius dan marah, Siki tak berani menolak lagi dan hanya bisa bergumam. Siapa yang tega merampas uang anaknya sendiri? Apa kau benar-benar ayahku? Si En membalas dengan marah, kalau aku bukan ayahmu, aku pasti sudah mencekikmu sejak lama. Bagaimana mungkin kau masih hidup dan membuat masalah di mana-mana? Sekarang, Siki benar-benar terdiam. Si En memarahinya beberapa kali lagi sebelum berkata, ayo, kita lihat ramuan obat yang dibawa Zhao Chen. Aku hampir lupa karena orang-orang Korea itu menggangguku. Ia kemudian menghentikan seorang staf di area pajangan dan bertanya, di mana ramuan obat yang dibawa Zhao Chen? Dalam 2 hari terakhir, nama Zhao Chen telah menyebar luas, dan staf di area pameran tentu tahu siapa dia. Bahkan, sejak pelelangan dimulai, banyak orang menanyakan pertanyaan yang sama kepadanya. Jadi dia mengangkat tangannya, menunjuk ke kiri depan, dan berkata, ramuan obat yang dibawa Bos Zhao ada di sana. Semuanya bernomor 1. Semua angkanya 1. Si En mengerutkan kening. Berapa banyak jenis tanaman obat yang dia bawa? Staf itu menjawab, 6 jenis, tidak termasuk ginseng dengan kelima karakteristik tersebut. Si En lalu bertanya, apakah ke-6 tanaman obat ini diberi nomor 1? Ya, staf itu mengangguk sebagai jawaban. Si En tersentak, berseru kaget, dari mana anak bermarga Zhao ini mendapatkan begitu banyak ramuan obat yang bagus? Dia kembali membuat sejarah. Ini pertama kalinya Siki menghadiri lelang jamu di Guangzhou, dan ia kurang familiar dengan situasi di sana. Ia bertanya dengan bingung, ini cuma nomor 1. Apanya yang mengejutkan? Apanya yang mengejutkan? Si En mendengus dan berkata, kau datang ke pelelangan jamu Yang Cheng tanpa tahu detailnya. Di sini, setiap jamu yang dilelang diberi nomor. Dan nomor-nomor ini tidak diberikan secara acak, melainkan berdasarkan penilaian dan pemeringkatan yang dilakukan oleh para penilai jamu. Semakin tinggi peringkatnya, semakin baik kualitasnya dan semakin efektif di antara jamu-jamu sejenis. Siki akhirnya mengerti dan mengerutkan kening, lalu berkata,
6 ramuan obat yang dibawa Zhao Chen semuanya bernomor 1. Bukankah itu berarti ke-6 ramuan obatnya adalah yang terbaik di antara yang sejenis? Itu benar. Cien mengangguk dan menambahkan. Lagi pula, sejak lelang jamu Guangzhou dimulai, paling banyak satu jamu dari penjual yang sama hanya bisa mendapatkan 3 atau 4 jamu bernomor 1. Lagi pula, peserta lelang jamu Guangzhou sangat banyak, dan jumlah jamunya pun sangat banyak, semuanya berkualitas tinggi. Semudah itukah mendapatkan jamu bernomor 1? Pemuda bermarga Zhao itu, sejauh ini, adalah satu-satunya orang yang berhasil mendapatkan 6 jamu bernomor 1. Dia juga satu-satunya orang yang membawa jamu bernomor 1 semuanya. Seiki terkejut sekaligus iri. Aku heran. Dari mana orang bermarga Zhao ini mendapatkan begitu banyak tanaman obat yang bagus? Seandainya saja aku bisa membawa begitu banyak tanaman obat dan memenangkan posisi teratas dalam daftar berbagai tanaman obat. Cien berkata, orang-orang yang kukirim sudah mengirimkan kabar bahwa anak bermarga Zhao ini memang cukup cakap. Basis penanaman obat herbal perdukunannya penuh dengan tanaman obat berkualitas tinggi. Segunung, aku benar-benar tidak tahu bagaimana anak ini bisa membudidayakannya. Mendengar ini, Siki menjadi gembira dan buru-buru bertanya, Ayah, kapan ayah berencana untuk bergerak? Jangan terburu-buru. Cien menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara berat, tunggu sebentar lagi. Tunggu sampai semua ramuan obat yang dibawa Zhao gagal terjual. Saat dia berada di titik terendah dan paling tertekan, barulah aku akan memerintahkan anak buahku untuk bergerak. Biarkan dia merasakan betapa pahitnya pisau. His. Siki tersentak, merasakan gelombang kelegaan. Ia bersyukur menjadi putra kandung Cien. Kalau tidak, jika ia diperlakukan seperti ini, ia pasti sudah mati mengenaskan. Sambil mengobrol, mereka berjalan menuju area yang memajang 6 jenis tanaman obat yang dibawa Zhao Chen. Setibanya di sana, mereka mendapati cukup banyak orang berkumpul. Orang-orang ini sibuk menilai penampilan dan kualitas herba, mencicipinya, dan merasakan khasiat obatnya. Sesekali, mereka berbisik dan berdiskusi di antara mereka sendiri, tanpa menyadari kehadiran Cien dan Siki. Wajah Cien tampak sangat muram. Karena hampir semua orang itu adalah orang-orang yang dihubunginya melalui telepon. Xin Qiang menahan amarahnya, meraih salah satu pria itu, dan bertanya, Chen Tua, apa maksudmu? Kau sudah berjanji padaku di telepon. Apa kau sudah lupa semua yang kau katakan? Situasi, apa yang membawamu ke sini? Tertangkap basah membuat si Tua Chen sedikit panik, tetapi ia segera menenangkan diri dan berkata, jangan khawatir, aku janji akan menepati janjiku. Aku hanya penasaran tanaman obat apa yang dibawa Zhao Chen yang bisa mendapatkan 6 angka 1 pada nomor serinya, jadi aku datang untuk melihatnya. Orang lain di sekitar juga melihat penampilan Cien dan mengungkapkan pendapat mereka. Saya juga. Jangan khawatir, kami hanya melihatnya. Ya, itu hanya untuk bersenang-senang dan hal baru. Karena semua orang sudah mengatakan hal itu, Cien tidak bisa mengkritik mereka lebih jauh, jadi dia bertanya, jadi, apa yang kalian pikirkan setelah melihatnya? Setelah hening sejenak, orang-orang berseru serempak. 6 ramuan obat yang dibawa Zhao Chen ini tidak diragukan lagi layak mendapat nomor 1. Benar sekali. Aku bahkan berpikir bahwa 6 ramuan obat yang dibawa Zhao Chen bukan hanya nomor 1 di lelang ramuan obat ini, tetapi juga nomor 1 dalam sejarah lelang ramuan obat. Salah satu dari tanaman obat ini bisa menjadi harta berharga di toko ini. Saya sungguh tidak tahu bagaimana Zhao Chen bisa membudidayakan tanaman obat yang begitu baik. Sungguh menakjubkan dan mengagumkan. Mendengar apa yang dikatakan orang-orang, Cien mengerutkan kening. Meskipun dia sudah siap secara mental, dia masih merasa sulit mempercayai apa yang dikatakan semua orang. Apakah ini benar-benar sebaik yang kamu katakan? Situasi, kau tidak percaya padaku? Kalau begitu, datanglah dan lihat sendiri. Setelah itu, si Tua Chen menarik Cien ke meja pajangan. Berdiri di depan meja pajangan, ekspresi Cien berubah hanya setelah melirik sekilas tanaman obat yang dipajang. Dia adalah seorang veteran di industri jamu, telah meniti karir selama bertahun-tahun. Dia sudah lama memiliki kepekaan terhadap kualitas, dan hanya dengan sekali pandang, dia menyimpulkan bahwa semua jamu di sini berkualitas sangat tinggi. Tentu saja, kualitas pasti dari tanaman obat ini hanya dapat ditentukan setelah pemeriksaan yang cermat. Cien tertarik dan ingin melihat seberapa ampuh ramuan obat yang dipuji semua orang itu. Tanpa berkata apa-apa, ia mengambil sejumput bunga safflower, pertama-tama mengamati penampilannya dengan saksama, lalu mencium aromanya, dan terakhir memasukkan beberapa bunga ke dalam mulutnya untuk mencicipi dan memperkirakan khasiatnya. Siki menerobos kerumunan, memperhatikan ayahnya sibuk, dan dengan penuh semangat bertanya, Ayah, bagaimana dengan bunga safflower ini? Setelah beberapa saat, Cien membuka matanya dan mendesah, pantas saja kita mendapat peringkat 1. Bunga safflower ini dipetik di tahun dan waktu terbaik. Khasiat obatnya sangat kuat, jauh melampaui bunga safflower kualitas tinggi biasa. Bahkan keluarga si kami, yang telah berkecimpung dalam bisnis jamu selama bertahun-tahun, belum pernah melihat bunga safflower yang lebih baik dari ini.
Benarkah? Benarkah sehebat itu? Tanya si Qi skeptis. Melihat putranya berani bertanya di depan banyak orang, si En murka dan langsung murka. Apa? Kau tidak percaya padaku? Kalau begitu, datanglah dan nilai sendiri. Ini, si Qi tampak malu, tersenyum canggung, dan berkata, lupakan saja. Aku tentu saja percaya pada kemampuanmu dalam menilai tanaman obat, ayah. Meskipun ia juga bisa menilai tanaman obat, ia jauh lebih rendah daripada si En dan pedagang tanaman obat lain yang hadir. Alih-alih mempermalukan diri sendiri, ia memilih untuk menyembunyikan kemampuannya. HMPH. Si En memutar matanya dan berkata dengan kesal, sudah kubilang untuk berusaha lebih keras, tapi kau tidak mau mendengarkan dan terus-terusan bermain-main. Sekarang kau menyesal, kan? Ya, aku menyesalinya, jawab si Qi acuh tak acuh. Setelah ayah dan anak itu selesai berdebat, Chen Tua berkata, jadi, si tua, apakah kamu ingin melihat ramuan obat lain yang dibawa Zhao Chen? Tidak perlu, si En menggelengkan kepalanya. Melihat bunga sunflower saja sudah cukup. Ramuan obat lainnya pasti berkualitas tinggi. Sama seperti itu. Aku tahu kalian semua sangat ingin membeli ramuan ini, jadi aku ingin mengingatkan kalian lagi apapun yang terjadi. Kalian harus menepati janji. Kalau ada yang mengingkari janjinya, jangan salahkan aku karena mengabaikan kalian. Mendengar hal itu, semua pedagang jamu yang hadir mengerutkan kening, merasa agak tidak senang. Ini adalah sesuatu yang Anda mohon agar kami lakukan, jadi bagaimana bisa menjadi seperti kami berutang sesuatu kepada Anda, dan jika kami tidak cukup baik bagi Anda, kami dianggap sangat jahat? Membantu Anda berarti memberi Anda wajah. Jika kami tidak membantu, Anda tidak dapat mengancam kami. Si En tidak menyadari bahwa ucapannya yang tidak disengaja telah membuat para pedagang jamu sangat tidak senang. Setelah mengatakan itu, ia membawa si Qi pergi. Dasar orang bodoh. Umpat seorang pedagang jamu dalam hati sambil melihat kepergian ayah dan anak keluarga si. Ia lalu merenung, karena kau begitu sombong, jangan salahkan aku karena tidak menghormatimu. Ramuan obat yang dibawa Bos Hao semuanya berkualitas tinggi. Jika aku bisa membelinya, aku pasti bisa merambah pasar ramuan obat kelas atas. Hehe. Nanti, kalau tidak ada yang menawar, aku bisa membeli ramuan berkualitas tinggi ini dengan harga yang sangat murah. Tapi, aku tidak bisa menawar sendiri. Aku harus mencari seseorang yang tidak dikenal si En untuk menawar atas namaku. Lagi pula, keluarga si punya pengaruh besar di industri ramuan obat, jadi sebaiknya jangan menyinggung mereka. Namun, yang tidak disadari oleh pedagang jamu ini adalah bahwa rekan-rekannya semua sedang memendam niat yang sama pada saat itu. Hei, kalian awasi saja, aku mau ke toilet, kata pedagang jamu itu kepada teman-temannya sebelum berbalik dan pergi. Dia baru berjalan beberapa langkah ketika lebih banyak orang pergi dengan berbagai dalih, mencari tempat terpencil untuk menelepon dan menghubungi penawar proksi. 1 jam kemudian, layar televisi di aula lelang mulai menayangkan video dan informasi tentang tanaman obat yang dilelang. Orang-orang menentukan apakah tanaman obat tersebut sesuai dengan keinginan mereka berdasarkan nomor seri. Jika ya, mereka dapat menaikkan dayung untuk menawar. Meskipun pelelangan telah dimulai, Zhao Chen tidak peduli sama sekali dan masih berkeliaran di sekitar area pameran. Dia masih mencari tanaman obat yang diinginkannya, tetapi belum menemukannya. Area pameran itu sangat luas, dan Zhao Chen hanya menjelajahi kurang dari sepertiganya, jadi dia tidak sepenuhnya kecewa. Hah? Apa ini? Tiba-tiba, mata Zhao Chen berbinar ketika melihat Ganoderma lucidum di meja pajangan di sebelahnya. Lalu ia melangkah mendekat. Ganoderma lucidum ini memiliki penampilan yang sangat bagus dan dapat dianggap sebagai spesimen yang bagus. Tetapi yang benar-benar menarik perhatian Zhao Chen adalah energi spiritual halus yang dipancarkannya. Sekalipun ramuan obat yang dipenuhi energi spiritual bukanlah ramuan spiritual, tetap saja ia adalah ramuan yang bermutasi. Tepat saat itu, lembar informasi itu juga langsung memberikan informasi rumput Yao. Bentuknya seperti jamur lingzi, berdaun ramping dan saling tumpang tindih, berbunga kuning dan menghasilkan buah seperti kepompong ulat sutra. Mengonsumsinya membawa kebahagiaan, memberikan umur panjang, dan menyembuhkan segala penyakit. Konon, rumput ini dikandung oleh roh Yaoji, putri ketiga kaisarian, di zaman kuno. Jadi itu rumput giok. Semangat Zhao Chen terangkat. Ini ramuan legendaris. Sepanjang sejarah, ada banyak legenda yang melingkupinya. Beberapa bahkan mengklaim bahwa memakannya akan langsung membuatmu mencapai keabadian. Meskipun mencapai keabadian itu mustahil, rumput giok dapat digunakan untuk membuat ramuan yang sangat meningkatkan kultivasi. Tentu saja, yang paling menarik bagi Zhao Chen adalah rumput giok ini terawetkan dengan sempurna, jelas baru dipanen, dan vitalitasnya masih utuh. Ramuan spiritual semacam itu dapat dibeli dan dibawa kembali ke pangkalan ramuan untuk ditanam bersama istirahat kaisar dan rumput hantu. Aku harus membelinya. Zhao Chen dengan hati-hati mengingat nomor ramuan itu, lalu melanjutkan melihat-lihat ramuan obat lainnya. Tak lama setelah kepergiannya, si En dan putranya,
Qi datang dan berdiri di depan Yao Chao dengan heran kenapa dia tertarik dengan Ganoderma lucidum ini. Meskipun Ganoderma lucidum ini bagus, kualitasnya tidak bisa dianggap yang terbaik. Bagaimanapun, mereka hanyalah manusia biasa dan tidak bisa membedakan antara ramuan langka dan Lingzi. Meskipun begitu, mereka memutuskan untuk menyusahkan Zhao Chen. Apapun yang dia lihat di Ganoderma lucidum ini, kita tidak boleh membiarkannya membelinya. Nanti, kapanpun dia menawar, kita akan mengikutinya. Tapi tidak jauh berbeda. Setiap tawaran akan setidaknya 1 kali lebih tinggi darinya. Kita akan memastikan dia tidak bisa menjual atau membeli apapun, dan kita juga akan membuatnya sangat marah sampai mati. Bisik Cn. Qi mengangguk penuh semangat. Zhao Chen meneruskan penjelajahannya. Meskipun tidak ada lagi tanaman obat langka yang ditemukan, beberapa tanaman obat mutasi unggul yang kaya akan energi spiritual telah ditemukan. Obat-obatan yang dibuat dengan tanaman obat ini akan jauh lebih efektif daripada yang dibuat dengan tanaman obat biasa. Meskipun ramuan obat mutasi ini dicampur dengan ramuan obat biasa, yang beratnya kurang dari 1 pon dari 100 pon, Zhao Chen tetap mencatat jumlahnya, berniat untuk membeli semuanya setelah pelelangan dimulai. Bagi Zhao Chen, uang bukan masalah. Yang terpenting adalah kualitas produknya bagus. Cn dan putranya, Qi, mengikuti Zhao Chen dari dekat. Setiap kali mereka melihatnya berhenti untuk memeriksa suatu tanaman obat, mereka akan segera menghampirinya setelah ia pergi dan mencatat nomor tanaman tersebut. Tindakan mereka tentu saja tidak luput dari pandangan Zhao Chen, bahkan Direktur MA dan Fang Yi pun memperhatikan mereka. Apa yang sedang dilakukan ayah dan anak Qi? Sepertinya Ketua Zhao tertarik dengan tanaman obat. Apa mereka berencana bersaing dengan Ketua Zhao untuk mendapatkan ramuan obat yang dia minati? Astaga, bagaimana mungkin mereka begitu tak tahu malu? Keluarga Qi memang tidak tahu malu sejak awal. Lihat saja kekacauan yang mereka buat 2 hari terakhir ini. Setelah berdiskusi sebentar, Direktur MA, Fang Yi, dan yang lainnya mengalihkan perhatian mereka kepada Zhao Chen dan bertanya serempak, Ketua Zhao, apa yang harus kita lakukan? Zhao Chen berkata, mereka mau bersaing harga denganku? Aku khawatir mereka tidak mampu. Tapi apa yang mereka lakukan benar-benar menyebalkan. Tiba-tiba ia memikirkan sebuah rencana, dan sambil menyeringai, ia berkata, aku berhasil. Mereka mau mencuri ramuan obatku, kan? Lalu aku akan menawar setiap ramuan yang kulihat nanti, dan aku yakin aku bisa mengalahkan mereka. Sutradara MA dan Fang Yi terkejut pada awalnya, lalu tertawa terbahak-bahak ide bagus. Di kejauhan, ayah dan anak Qi menggigil bersamaan. Apa yang ditertawakan orang-orang itu? Saya tidak tahu, tapi mungkin itu bukan hal yang baik. Baik ayah Qi maupun putranya tidak tahu bahwa keberadaan mereka telah terbongkar, rencana mereka telah diketahui oleh Zhao Chen dan kelompoknya, dan mereka bahkan telah memasang jebakan agar mereka jatuh ke dalamnya. Tak lama kemudian, Zhao Chen selesai menjelajahi semua tanaman obat di area pameran. Ia dapat menjelajahi herba obat jauh lebih cepat daripada orang kebanyakan. Ia tidak perlu mengeluarkan herba untuk pemeriksaan dan identifikasi detail. Ia hanya perlu menggunakan teknik observasi Qi untuk mengetahui apakah herba tersebut berkualitas baik dan sesuai dengan kebutuhannya. Hasilnya, ia menghabiskan waktu kurang dari 1/5 waktu yang dihabiskan orang lain untuk memeriksa herba obat. Hal ini membuat orang lain mengira ia hanya melihat-lihat sekilas. Setelah selesai, Direktur MA bahkan menyarankan agar ia kembali dan memeriksa tempat itu dengan saksama. Tidak perlu, kata Zhao Chen sambil menggelengkan kepala. Aku sudah melihat semua yang perlu kulihat. Aku juga sudah hafal apa yang kuinginkan. Tidak perlu lagi berkeliaran. Ayo kita pergi ke area lelang. Melihat dia berkata demikian, yang lain tidak berani membujuknya lebih jauh, dan hanya bisa mengikutinya ke tempat pelelangan untuk duduk. Lelang kini telah dimulai. Sebelum setiap tanaman obat dilelang, penyelenggara lelang akan mengumumkan varietas, nomor, dan informasi dasar identifikasinya beberapa kali melalui pengeras suara, memberitahu pengunjung yang masih melihat-lihat area pameran. Hal ini juga mendorong siapapun yang tertarik untuk datang dan bersiap menawar. Tepat ketika Zhao Chen dan yang lainnya duduk, ayah dan anak dari keluarga Qi tiba dan duduk agak jauh. Qi melirik Zhao Chen dan menunjukkan seringai provokatif. Bodoh, gerutu Zhao Chen padanya. Qi mengerti, dan wajahnya langsung muram. Namun, ia sudah takut pada Zhao Chen, jadi ia tidak langsung marah. Ia malah memilih untuk mengalah, tetapi ia menggertakkan gigi dalam hati dan berpikir, baiklah, teruslah berlagak sombong. Sebentar lagi, kau akan punya banyak waktu untuk menangis. Tepat pada saat itu, spesimen Dendrobium officinale bernomor 79 dilelang, seperti yang diperkenalkan oleh tuan rumah. Pembawa acara mengumumkan, Dendrobium officinale nomor 79, yang saat ini sedang dilelang, memiliki berat 120 jin dan harga awal 300.000 yuan. Setiap penawaran harus lebih tinggi setidaknya 1.000 yuan. 500.000. Begitu pembawa acara selesai berbicara, Zhao Chen mengangkat penawarnya dan meneriakkan harga. Dia tiba-tiba menaikkan harga sebesar 200.000,
yang tidak hanya menarik perhatian semua orang di aula lelang, tetapi juga mengejutkan ayah dan anak keluarga Si, yang tidak bisa menahan diri untuk berbisik di antara mereka sendiri. Kenapa dia menawar dendrobium ini? Aku tidak ingat melihatnya berhenti di depan sampel bahan obat ini tadi, kata si N, mengerutkan kening dan tampak bingung. Setelah mengingat sejenak, Siki menggelengkan kepala dan berkata, aku juga tidak ingat. Ia lalu menebak, mungkinkah kita tidak menyadarinya? Lagi pula, anak ini memeriksa tanaman obat dengan sangat cepat, dan kalaupun berhenti, itu hanya sebentar. Mungkin saja, si N mengangguk. Kalau dia tidak benar-benar bertekad untuk mendapatkan dendrobium ini, dia tidak akan menaikkan harganya sebesar 200.000 sekaligus. Dia mencoba menakut-nakuti pesaing lain dengan taktik ini. Sialan, anak itu licik sekali. Gerutu Siki sambil menggertakkan gigi. Lalu bertanya, jadi apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita terus menawar? Setelah mempertimbangkan sejenak, si N tiba-tiba menepuk pahanya dan berkata, ayo naikkan harganya dan buat anak ini berdarah. Tapi bagaimana kalau kita menawar dan anak ini mengundurkan diri? Tanya Siki dengan nada khawatir. Si N berkata, apa yang kau takutkan? Kita hanya akan menambahkan $1.000 setiap kali. Zhao muda itu pemarah, dan melihat ini, dia pasti akan marah dan terus menaikkan harga. Tentu saja, kita juga perlu memperhatikan ekspresinya. Jika kita melihat keraguan di wajahnya, kita akan berhenti menawar, agar kita tidak menjadi orang yang membayar harga tinggi. Setelah memikirkannya, Siki merasa bahwa saran ayahnya cukup bagus, jadi dia mengangguk dan setuju. Baiklah, mari kita lakukan seperti itu. Pada titik ini, juru lelang sudah memulai penyelidikan ketiganya untuk melihat apakah ada yang menaikkan harga. Jika tidak ada yang menawar, ia akan mengetuk palu. Melihat ini, Siki buru-buru mengangkat penawarnya dan berteriak, 500.000 1.000. Mendengar harga ini, siapapun yang tahu akan mengerti bahwa ayah dan anak keluarga Si bertekad untuk berhadapan langsung dengan Zhao Chen. Zhao Chen menoleh dan melirik ayah dan anak keluarga Si, wajahnya gelap dan sangat jelek. Melihat ini, Siki merasa segar kembali, seolah-olah ia baru saja minum minuman dingin di hari yang panas. Baginya, apapun yang membuat Zhao Chen menderita adalah sesuatu yang patut dirayakan. Namun, baik Siki maupun ayahnya yang licik tidak menyangka Zhao Chen justru sangat gembira ikan-ikan itu akhirnya memakan umpannya. Kau mau main-main denganku, ya? Biar aku saja yang main-main denganmu dulu. Sambil berbalik, Zhao Chen mengangkat kembali dayung penawarannya dan berteriak, 600.000. 600.000 1.000. Siki menaikkan harganya lagi, tetapi masih hanya 1.000 yuan. Zhao Chen melotot marah ke arah ayah dan anak Si, membuat jantung mereka berdebar kencang. Namun, justru tatapan inilah yang meyakinkan mereka bahwa Zhao Chen sangat ingin membeli dendrobium itu. Kalau tidak, mengapa ia begitu marah? Jadi setelah Zhao Chen mengajukan penawarannya, Siki mengikutinya tanpa ragu. Di seluruh aula lelang, hanya Zhao Chen dan Siki yang terus-menerus mengangkat dayung mereka dan menawar. Tawaran kedua pria itu sangat konsisten. Zhao Chen selalu menambahkan 100.000, sementara Siki selalu menambahkan 1.000. Hanya dalam waktu 2-3 menit, mereka berdua berhasil menaikkan harga dendrobium officinale yang awalnya seharga 300.000 yuan menjadi 2 juta yuan. Saat itu, si N ragu-ragu ada yang tidak beres. Sekalipun dendrobium ini yang terbaik, harganya seharusnya tidak lebih dari 2 juta, kan? Kenapa anak ini masih menaikkan harganya tanpa ragu? Siki, berbicara dengan nada seperti orang yang pernah mengalaminya, berkata, apa perlu dikatakan? Kita pasti sudah memprovokasi dia, dan dia malah mulai berkelahi. Kalau marah, kita tidak akan ragu mengeluarkan uang berapapun. Si N melotot tajam ke arahnya dan berkata, apakah ini alasanmu dulu menghambur-hamburkan uang di luar? Siki mundur setelah dimarahi dan segera mengganti topik ayah. Ayo kita mulai saja. Haruskah kita terus menaikkan harganya? Setelah mempertimbangkan sejenak, si N berkata, ayo kita tambah ronde lagi. Lagi pula, harganya sudah naik menjadi lebih dari 2 juta. Jauh melebihi harga sebenarnya, cukup untuk membuatnya rugi besar. Oke. Siki mengangguk, mengangkat tongkat penawarannya, dan berteriak, 2 juta 1.000. Seruan ejekan terdengar di aula lelang. Orang-orang tidak puas dengan metode penawaran Siki yang hanya menaikkan harga 1.000 yuan. Sungguh, dibandingkan dengan tawaran Zhao Chen yang sebesar 100.000 yuan, itu sungguh keterlaluan. 2 juta 1.000. Tuan Zhao, apakah Anda ingin menaikkan harganya lagi? Tanya juru lelang. Meskipun cara bertanya ini agak tidak lazim, saat ini, hanya Zhao Chen dan Siki yang menawar dendrobium ini. Jadi ia tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Zhao Chen sengaja berpura-pura sedang berjuang dan berkonflik. Akhirnya, ia menghela napas, menggelengkan kepala, dan berkata, aku tidak akan menambahkan lagi. Kemudian, ia kembali memelototi ayah dan anak keluarga Si, matanya dipenuhi amarah dan frustrasi. Ayah dan anak keluarga Si sama-sama terkejut ketika mendengar kata-kata Zhao Chen. Gila, kami hampir menyerah,
Dan kau mendahului kami dengan tidak menawar? Kebetulan sekali. Kau tidak sengaja, kan? Akan tetapi, setelah melihat mata Zhao Chen yang marah dan frustrasi, mereka menepis dugaan ini. Kenyataan bahwa Zhao Chen begitu marah menunjukkan betapa ia sangat menginginkan dendrobium ini. Xian berkata, meskipun hasilnya berbeda dari yang kita harapkan, setidaknya kita berhasil memukul anak bermarga Zhao itu. Namun, kita perlu mengawasinya dengan cermat saat dia menawar lagi. Aku perhatikan dia sangat pandai menyembunyikan ekspresinya. Mungkin kita harus berhenti menawar begitu kita melihat sedikit keraguan darinya. Siki mengangguk, menunjukkan bahwa dia akan mendengarkan keinginan ayahnya, tetapi bertanya, apa yang harus kita lakukan dengan dendrobium yang kita beli? Setelah mempertimbangkannya sejenak, Xian berkata, karena anak bermarga Zhao ini bersedia menawar 2 juta, pasti nilainya setidaknya 1 atau 2 juta. Bagaimana kalau begini? Sekembalinya kita beli beberapa anggrek dendrobium yang lebih murah dan mirip, lalu kita campur dengan anggrek ini, lalu jual. Aku yakin kita bisa menutupi selisihnya. Xian telah melakukan hal semacam ini berkali-kali sebelumnya, dan metodenya cukup canggih, sedemikian rupa sehingga praktisi pengobatan Tiongkok biasa tidak dapat mendeteksinya. Namun kali ini Xian salah perhitungan. Dendrobium yang mereka beli seharga 2 juta dan 1.000 yuan ternyata hanya bernilai 300.000 hingga 400.000 yuan. Mereka ditipu oleh Zhao Chen dan dibayar 5 atau 6 kali lipat. Lucunya mereka tidak tahu yang lebih baik. Mereka masih berpikir mereka telah menampar wajah Zhao Chen dan diam-diam merasa senang. Lelang kemudian dilanjutkan. Zhao Chen sesekali mengajukan penawaran untuk beberapa jenis tanaman obat. Setiap kali ia mengajukan penawaran, ayah dan anak dari keluarga Xi akan menaikkan harga, selalu dengan kenaikan minimum. Setelah hal ini terjadi beberapa kali, semua orang tahu bahwa ayah dan anak dari keluarga Xi sengaja mengincar Zhao Chen. Setiap kali Siki melihat Zhao Chen gagal membeli ramuan obat yang diinginkannya karena halangan yang dihadapinya, dan melihat ekspresi frustrasi dan marah di wajahnya, ia merasa puas. Ia bahkan tidak menyadari bahwa, meskipun telah menawar berkali-kali, Zhao Chen tidak pernah benar-benar membeli apapun. Zhao Chen sangat cerdik. Setiap kali ia menawar ramuan obat, harga tertinggi yang ia tawarkan hanya 2 atau 3 juta, dan harga terendah sekitar beberapa ratus ribu. Karena itu, bahkan jika ia akhirnya membelinya sendiri, ayah dan anak keluarga Xi itu tidak akan merasa sakit atau terlalu peduli. Yang paling penting, Zhao Chen diam-diam menggunakan jimat pengendali pikiran, membuat ayah dan anak keluarga Xi itu sama sekali tidak menyadari berapa banyak yang telah mereka beli dan berapa banyak yang telah mereka belanjakan, dan mereka terus menawar melawan dia. Dalam sekejap mata, lelang pagi itu berakhir. Baik ramuan obat yang diinginkan Zhao Chen maupun yang dibawanya tidak dilelang di pagi hari. Saat keluar setelah acara, Siki sengaja menghampiri Zhao Chen dan berkata, setengah menyombongkan diri sekaligus setengah mengejek, Zhao Chen, hebat sekali ya? Kok kamu sibuk sepanjang pagi dan belum dapat apa-apa? Zhao Chen tersenyum dan berkata, kau benar, aku memang tak bisa dibandingkan denganmu. Kalian sungguh hebat, menghabiskan puluhan juta untuk membeli ramuan obat yang hanya bernilai beberapa juta, dan kalian bahkan tidak merasa bersalah. Kalian benar-benar taipan kaya raya, aku mengagumi kalian. Mendengar ini, Siki tercengang, dan bahkan Xian pun tercengang. Pagi harinya, mereka begitu fokus menawar melawan Zhao Chen hingga lupa berapa banyak barang yang telah mereka tawar. Kini, setelah mendengar kata-kata Zhao Chen, mereka teringat kembali kejadian itu dan langsung tercengang. Pagi itu saja, mereka membeli lusinan jenis tanaman obat. Meskipun harga masing-masing tanaman tidak mahal, totalnya mencapai 30 atau 40 juta. Jika memang sepadan, itu tidak masalah. Tapi dilihat dari kata-kata Zhao Chen, jelas tidak sepadan. Saya tertipu. Pikiran yang sama serentak muncul dalam benak ayah dan anak Xi. Sialan, kau menipu kami? Geram Siki. Zhao Chen langsung mengakui. Benar, aku memang menjebakmu, lalu kenapa? Sehiki sangat marah dan ingin meledak. Tetapi petugas keamanan lelang tiba tepat pada saat itu, mencegahnya melakukan tindakan gegabah. Di saat yang sama, Xian juga menghentikannya. Melihat Zhao Chen, Xian berkata, aku tidak pernah menyangka bahwa aku, yang menghabiskan hari-hariku berburu angsa, suatu hari mataku akan dipatuk oleh seekor angsa. Kau menyanjungku, kata Zhao Chen sambil tersenyum tipis. Xian berkata dengan dingin. Dan kau, jangan terlalu sombong. Ini belum berakhir. Sore nanti, kuharap kau masih bisa tersenyum dan menyediakan makanan serta penginapan. Alih-alih menangis terseduh-seduh. Zhao Chen menjawab, itulah yang ingin aku katakan kepadamu. Xian mendengus, meraih Siki, dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Setelah ayah dan anak keluarga Xi pergi, Zhao Chen juga bersiap untuk pergi.